Wanita kurir ini menolong mobil pria yang mogok di tengah hujan. Tapi siapa sangka mereka bertemu kembali dan pria itu muncul sebagai CEO sukses. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gemuruh langit seakan menjadi tabu pembuka lakon malam itu. Hujan turun seolah-olah tirai panggung sedang dibuka, mengguyur keras kota metropolitan yang tak pernah tidur. Namun, bagi Amel, hujan adalah melodi harian yang tak terhindarkan dalam profesinya. Ia, dengan jaket kurir biru lusuh yang kini tampak seperti kulit kedua, memacu kuda besi tuanya, menyelip di antara deretan mobil mewah yang bergerak lambat. Motornya, yang ia juluki si Gembul, meraung-raung seakan memohon belas kasihan, berjuang menembus genangan air yang memantul memecah cahaya lampu jalan. Amel, di usianya yang baru menginjak 23 tahun, adalah tulang punggung keluarganya. Wajahnya yang tirus dan matanya yang besar memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan. Ia adalah gambaran ketangguhan di balik kerapuhan. Seorang wanita muda yang memilih jalur pekerjaan yang didominasi kaum Adam, bukan karena ambisi, melainkan karena tanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia memikul beban pengobatan ibunya yang menderita penyakit kronis. Setiap paket yang ia antarkan, setiap tetes keringat yang membasahi helmnya, adalah jembatan harapan yang ia bangun demi kesehatan sang ibu. Amel bekerja untuk Swift Delivery, sebuah perusahaan jasa pengiriman yang namanya sesuai dengan kecepatannya, namun gajinya seringkali tak secepat itu. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pengiriman terakhirnya jauh di pinggiran kota, di sebuah kawasan yang sunyi dan minim penerangan. Jalanan yang ia lalui berkelok seperti ular raksasa yang tertidur, hanya diterangi lampu motornya yang remang-remang. Tiba-tiba, di tikungan tajam yang nyaris tersembunyi oleh rimbunnya pohon, mata Amel menangkap pemandangan yang tak seharusnya ada. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik, sekelas limusin, teronggok diam di sisi jalan. Lampu hazardnya berkedip putus asa, layaknya denyut jantung yang mulai melemah. Di samping mobil itu, berdiri seorang pria muda, tinggi, dan berwibawa, basah kuyup namun tetap terlihat rapi dalam balutan kemeja mahalnya. Pria itu adalah Farhan Wirayuda, 28 tahun, CEO dari Synergy Corp, perusahaan teknologi yang tengah menjadi raksasa di Asia Tenggara. Farhan adalah anak emas dunia bisnis, seorang mastermind yang berhasil membawa perusahaannya melesat hanya dalam 5 tahun. Malam itu, ia seharusnya berada di mobil jemputan pribadinya, tetapi ia sedang menjalani misi rahasia. Melakukan uji coba layanan darurat di lapangan, menyamar sebagai warga sipil biasa. Farhan ingin merasakan langsung bagaimana rasanya berada dalam situasi darurat di jalanan sepi tanpa bantuan koneksi pribadinya. Namun, mesin mobil yang ia gunakan benar-benar menolak diajak kompromi. Ia telah mencoba menghubungi montir, tetapi sinyal di area itu seolah tertelan kegelapan. Amel mengerem mendadak, membuat motornya sedikit oleng. Hatinya, yang selembut kapas, tak kuasa melihat kesulitan orang lain. Ia mematikan mesin, lalu melepaskan helmnya, rambut hitamnya yang basah langsung lepek menempel di pipinya. "Tunggu, sepertinya Bapak kesulitan. Mobilnya mogok, ya?" tanya Amel, suaranya sedikit meninggi melawan deru hujan, namun tetap ramah. Farhan, yang saat itu sedang frustrasi menatap layar ponselnya yang tak berdaya, mengangkat kepala. Ia terkejut. Di tengah kehampaan dan hujan yang tak kenal ampun, muncul seorang kurir wanita, mengenakan jaket basah dan membawa tas besar, seperti malaikat tak bersayap yang singgah dari langit. Ya, mobilnya tiba-tiba mati total. "Saya sudah coba telepon montir, tapi mungkin agak lama. Sinyal di sini buruk sekali," jawab Farhan, nadanya terdengar sedikit lelah, jauh dari intonasi perintah yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Amel tidak ragu. Ia menyingkirkan tas kurirnya yang berisi dokumen, lalu melepaskan sarung tangan motornya yang tebal. Ia tidak melihat jam tangan mahal di pergelangan Farhan atau mobil mewah di belakangnya. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang membutuhkan pertolongan. "Saya tidak tahu soal mesin, Pak. Tapi kalau mobilnya masih bisa menyala sebentar saja sebelum mati, itu biasanya aki. Saya punya kabel jumper di tas kurir saya,
Kebetulan saya pernah menolong tetangga yang mengalami masalah serupa, ujar Amel, wajahnya bersungguh-sungguh. Farhan mengamati Amel. Ketulusan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan aura yang memancar dari sanubari. Pakaian kurirnya yang sederhana kontras, sekali dengan mobilnya yang terbuat dari logam berkilauan. Farhan, yang hidupnya selalu dikelilingi kepalsuan dan perhitungan, merasa seolah diberi kesegaran di tengah gurun. Kabel jumper? Anda kurir yang sangat siap siaga, komentar Farhan, tersenyum kecil. Tantangan di jalanan memaksa kami untuk siap dengan segala kemungkinan. Pak, mari, saya bantu buka kap mesinnya. Amel dan Farhan berjongkok di bawah guyuran hujan. Farhan memegang senter dari ponselnya, sementara Amel, dengan tangan cekatan meski kedinginan, menghubungkan kabel jumper dari motor si gembul ke aki mobil mewah Farhan. Bau oli bercampur aroma hujan menusuk hidung mereka. Setelah perjuangan singkat, disertai beberapa percikan kecil yang membuat Farhan sedikit terperanjat, Amel menginstruksikan. Coba sekarang, Pak. Coba nyalakan. Farhan memutar kunci. Mesin mobil mewahnya yang tadinya bisu, kini mengaum kembali dengan gagah, seolah baru saja terbangun dari mati suri. Lega. Berhasil. Luar biasa. Terima kasih banyak, Amel, seru Farhan, tanpa sadar menyebut nama Amel yang tertera jelas di jaketnya, tetapi nadanya penuh rasa syukur yang mendalam. Farhan segera meraih dompet kulitnya yang tebal dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, yang nilainya jauh melebihi upah harian Amel. Ini, sebagai ungkapan terima kasih. Anda sudah menyelamatkan saya. Saya harus ganti rugi waktu dan usaha Anda. Amel menggeleng. Ia mengambil kembali kabel jumpernya, membersihkan tangannya seadanya dengan tisu basah dari tasnya. Tidak perlu, Pak. Saya hanya senang bisa menolong. Uang ini lebih baik Bapak simpan. Saya pulang, Pak. Hati-hati di jalan. Kebaikan yang saya berikan malam ini adalah kunci dari rezeki saya besok. Selamat malam. Farhan tertegun. Ucapannya itu, kebaikan yang saya berikan malam ini adalah kunci dari rezeki saya besok, menghantam ulu hatinya seperti ombak besar. Di dunia bisnis yang kejam, kalimat itu terdengar seperti mantera langka. Farhan belum pernah bertemu dengan seseorang yang menolak uang begitu saja dengan alasan filosofis sesederhana itu. Tunggu, siapa nama lengkap Anda? Farhan mencoba mengejar. Namun, Amel sudah menaiki si gembul. Ia melambaikan tangan kecil tanpa menoleh ke belakang, lalu menghilang cepat di telan pekatnya malam, meninggalkan Farhan berdiri sendirian di tengah sisa hujan, terpaku memegang uang di tangannya. Farhan menghela napas panjang. Ia memasukkan uang itu kembali, tetapi ia menyimpan nama Amel dan gambar jaket kurir biru itu di sudut terdalam ingatannya. Pria itu menyadari bahwa malam itu, ia tidak hanya diselamatkan dari mogoknya mobil, tetapi juga diselamatkan dari mogoknya keyakinan pada ketulusan manusia. Swift Delivery. Amel. Gumam Farhan. Ia segera masuk ke mobilnya, tetapi alih-alih pulang, ia malah membuka aplikasi dan mencari tahu tentang perusahaan kurir kecil itu. Pikirannya sudah mulai merangkai benang takdir. Ia berjanji pada dirinya sendiri, sungai kehidupan pasti akan mempertemukan mereka lagi. Peristiwa itu adalah benih awal yang ditanam di lahan perbedaan status sosial, sebuah ironi yang manis. Amel sang kurir, yang hidupnya selalu bergerak di kecepatan maksimal demi bertahan, tanpa menyadari bahwa ketulusannya telah menarik perhatian seorang CEO sukses yang kini akan menjadi angin segar bagi takdirnya, dan juga awal dari badai konflik yang akan datang. Seminggu telah berlalu sejak malam hujan itu. Malam yang meninggalkan Farhan dengan kekaguman mendalam dan Amel dengan kenangan samar akan seorang pria berjaket basah yang mobilnya mogok. Amel melanjutkan rutinitasnya sebagai kurir, Swift Delivery, bergerak seperti jarum jam yang tak pernah lelah, membelah macet dan panas kota. Ia telah ditugaskan pada rute baru, mencakup area perkantoran elit di pusat kota, sebuah tugas yang ia syukuri karena upahnya sedikit lebih tinggi. Pagi itu, target pengiriman Amel adalah gedung pencakar langit megah yang menjulang ke langit, Schnergy Corp. Nama perusahaan yang ia dengar sering disebut dalam berita ekonomi sebagai benchmark keberhasilan teknologi. Gedungnya berkilau, lobi depannya dihiasi marmer murni dan sentuhan futuristik, membuat seragam kurir biru Amel terasa begitu kontras, seperti garis sederhana di atas kanvas mewah.
Saat menunggu antrean di meja resepsionis, Amel merasakan tatapan judgmental dari para karyawan Synergy Corp yang berlalu lalang. Status sosial memang seringkali menjadi dinding tak kasat mata yang memisahkan manusia. Amel hanya menunduk, memeriksa kembali paket dokumen di tangannya. Tiba-tiba, suara dua orang karyawan wanita di dekat pilar lobi menarik perhatian Amel, seperti suara alarm yang tak bisa diabaikan. "Kau tahu, Pak Farhan sudah kembali ke kantor pusat? Kudengar beliau baru saja menyelesaikan misi penyamaran. Katanya, beliau selalu begitu kalau ingin mengevaluasi layanan publik atau operasional internal." "Benar-benar CEO gila kerja," bisik salah satu wanita itu. "Farhan? Pak Farhan Wirayudha? Yang usianya baru 28 tahun itu?" balas yang lain, nadanya penuh kekaguman. Jantung Amel berdetak lebih cepat. Nama itu, Farhan. CEO muda yang baru kembali dari perjalanan bisnis dan menyamar. Itu sangat mungkin adalah pria yang mobilnya ia tolong di malam hujan. Pikiran itu menamparnya dengan kesadaran dingin. Mustahil. Farhan Wirayudha, CEO. Itu tidak masuk akal. Amel berusaha mengusir bayangan itu dari kepalanya. Ia akhirnya sampai di meja resepsionis, seorang wanita muda dengan tata rias sempurna dan tatapan dingin. "Saya dari Swift Delivery. Mengantar dokumen untuk divisi eksekutif planning di lantai 25, ujar Amel, nadanya profesional. "Tunggu sebentar. Harap tinggalkan identitas Anda," kata resepsionis itu tanpa menatap Amel, tangannya sibuk mengetik. Sambil menunggu lift, Amel menyandarkan tasnya ke dinding. Lift pribadi yang terpisah dari lift karyawan tiba-tiba terbuka. Amel hanya melihat sekilas, namun sedetik kemudian, ia merasa semua udara di lobi tersedot habis. Seorang pria muda melangkah keluar dari lift pribadi itu, dikawal oleh seorang asisten. Kemeja putihnya rapi, rambutnya tersisir sempurna, dan aura kekuasaan menyelimutinya laksana jubah tak terlihat. Pria itu adalah Farhan. Amel membeku di tempatnya. Perbedaan antara Farhan yang berjuang dengan kap mesin mobil di tengah hujan, dan Farhan yang kini berdiri di depannya sebagai penguasa menara kristal ini, sungguh mencengangkan. Langkah kaki Farhan terhenti mendadak. Matanya, tajam dan cerdas, langsung menangkap sosok kurir wanita yang sedikit menunduk itu. Tatapan Farhan bukan lagi tatapan lelah seorang pejalan yang apes, melainkan tatapan pemilik dan pengamat. Farhan berjalan mendekat, meninggalkan asistennya yang kebingungan. Amel merasakan suhu tubuhnya naik. Ia berharap lantai lobi bisa menelannya saat itu juga. "Permisi," ujar Farhan, suaranya dalam dan berwibawa, jauh lebih mendominasi daripada suara Farhan yang merengek mencari sinyal di jalan sepi seminggu lalu. "Iya, Pak." Amel memaksakan diri mendongak, matanya bertemu dengan mata Farhan yang seolah menggenggam seluruh rahasia alam semesta. Farhan tersenyum tipis, senyum yang tak menjangkau matanya tetapi menyimpan makna yang kuat. "Kurir yang baik hati." Hanya 3 kata, namun cukup kuat untuk membuat Amel tahu, dia mengingatku. Bapak Farhan?" Amel memberanikan diri. "Farhan. Dan Anda?" "Amel dari Swift Delivery." "Benar?" Farhan bertanya, namun nadanya lebih seperti pernyataan tegas. Ia telah mencari tahu nama Amel melalui informasi pengiriman yang ia dapatkan dari koneksi pribadinya. Amel menelan ludah. "Benar, Pak. Saya Amel." Farhan mengambil jeda, menatap lurus ke dalam mata Amel. "Lain kali, jangan terburu-buru pergi saat menolong seseorang, Amel. Saya belum sempat berterima kasih dengan layak." "Tidak perlu, Pak. Saya sudah bilang, kebaikan saya sudah cukup untuk..." Maksud saya senang bisa menolong." Amel merutuk dalam hati karena ia hampir mengulang kalimat filosofisnya, membuatnya terdengar sok di hadapan seorang CEO. Farhan justru tertawa kecil. Kalimat yang kuat. "Saya menyukainya." Ia mendekat sedikit, menurunkan suaranya, membiarkan aura pribadinya menyentuh Amel. "Mengapa Anda berada di sini? Hanya antar dokumen untuk divisi eksekutif planning?" "Ya, Pak. Ini rute baru saya." "Bagus. Berarti kita akan sering bertemu." Farhan mencondongkan sedikit tubuhnya. "Saya butuh berbicara dengan Anda. Secara pribadi."
Bukan sebagai kurir, tapi sebagai orang yang berutang budi. Amel merasa kepalanya pusing. Maaf, Pak Farhan, tapi saya harus segera mengantar paket ini sebelum jam deadline. Tentu. Jalankan tugas profesional Anda dulu. Farhan mengangguk sopan. Tapi, setelah ini, saya ingin Anda menunggu sebentar di kedai kopi di seberang jalan, The Bitter Bean. Saya akan mengirim asisten saya untuk menjemput Anda. Jangan khawatir, itu tidak akan mengganggu jadwal kerja Anda. Anggap ini order pribadi dari saya. Amel awalnya ingin menolak, tetapi ia melihat ketegasan yang tak terbantahkan di mata Farhan. CEO muda ini bukanlah tipe pria yang menerima penolakan. Ia mengangguk kaku. Baik, Pak. Saya akan menunggu di sana. Farhan tersenyum puas. Bagus. Sampai jumpa. Ia kembali ke samping asistennya, lalu melangkah ke pintu keluar, meninggalkan Amel yang masih berdiri mematung. Punggung Farhan adalah simbol kekuasaan yang tak terjangkau. Amel segera naik ke lantai 25. Proses pengiriman dokumen berjalan cepat, namun pikirannya berlari kencang seperti motornya di jalanan sepi. Dia mencariku. Dia benar-benar Farhan yang itu. Dan dia memintaku menunggunya. Setelah selesai, Amel turun dan langsung menuju The Bitter Bean, kedai kopi yang Farhan sebut. Kedai itu mewah, dengan aroma kopi pahit yang kuat, berpadu dengan aroma buku mahal. Amel duduk di sudut, merasa canggung dengan jaket kurirnya di tengah orang-orang berjas rapi. Tak lama, seorang wanita muda yang elegan datang menghampirinya. Anda Nona Amel? Saya Rina, asisten pribadi Bapak Farhan. Ya, saya Amel. Bapak Farhan meminta Anda ikut saya. Kita tidak ke kantor, kita ke sebuah ruangan privat. Rina membawa Amel bukan ke kantor, melainkan ke sebuah apartemen eksklusif di lantai atas gedung sebelah. Ruangan itu didominasi warna monokrom, jendelanya adalah mata raksasa yang menghadap seluruh kota. Di sofa beludru, Farhan sudah menunggu, santai tanpa jas, hanya kaos polo mahal. Silakan duduk, Amel. Terima kasih sudah mau datang. Mau minum apa? Kopi, teh? Tanya Farhan, nadanya jauh lebih rileks sekarang. Air putih saja, Pak, terima kasih, jawab Amel, merasa tegang. Farhan mempersilakan Rina pergi, meninggalkan mereka berdua. Farhan menatap Amel, bukan lagi sebagai kurir, tetapi sebagai manusia. Jadi, Amel, mari kita bicara dari hati ke hati. Mengapa Anda, seorang wanita, memilih pekerjaan kurir yang penuh risiko dan keras seperti itu? Farhan memulai, tatapannya lembut. Amel menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk bersikap setulus malam hujan itu. Saya harus bekerja keras. Pak, ibu saya sakit. Sudah 2 tahun beliau harus cuci darah rutin. Biayanya besar, dan saya tidak punya ijazah tinggi untuk melamar pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan kurir ini memberiku fleksibilitas dan uang yang lumayan, asalkan saya mengambil semua shift. Farhan mendengarkan dengan saksama, matanya menunjukkan rasa hormat. Anda seorang pejuang, Amel. Tapi jujur, saya merasa bersalah. Anda menolong saya tanpa imbalan, dan saya malah muncul sebagai atasan Anda di masa depan. Atasan? Farhan tersenyum misterius. Begini, saya sudah mencari tahu tentang Swift Delivery. Saya tahu perusahaan Anda beroperasi di bawah radar, tapi integritas Anda, Amel, sangat langka. Saya ingin menawarkan Anda sebuah pekerjaan. Amel mengerutkan dahi. Pekerjaan apa, Pak? Saya tidak punya pengalaman selain di jalanan. Justru itu yang saya butuhkan. Synergy Corp akan memulai proyek rahasia yang sangat penting, yang saya sebut Proyek Alpha. Proyek ini melibatkan pengiriman dokumen sensitif yang tidak boleh disentuh oleh siapapun di kantor kami, apalagi sistem digital. Saya membutuhkan kurir pribadi. Kurir yang 100% dapat dipercaya, yang hanya bekerja untuk saya, dan menjaga kerahasiaan seperti menjaga nyawanya sendiri. Farhan mencondongkan badannya sedikit. Saya menawarkan kontrak langsung. Gaji Anda 3 kali lipat dari yang Anda terima sekarang, asuransi kesehatan penuh, dan jam kerja yang lebih manusiawi. Semua demi ibu Anda.
Farhan menatap Amel dengan serius. Saya tidak meragukan orang yang rela berhenti di tengah hujan badai hanya untuk membantu orang asing. Ketulusan itu, Amel, adalah integritas yang saya beli mahal. Amel terdiam, air matanya nyaris tumpah. Tawaran Farhan adalah pintu emas yang terbuka di tengah kesulitan finansialnya. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kesempatan untuk merawat ibunya dengan lebih baik, sebuah mimpi yang selama ini terasa sejauh bintang di langit. 3 kali lipat? Dan asuransi untuk ibu? Tanya Amel, suaranya tercekat. Ya, semua sudah disiapkan. Anda hanya perlu mengatakannya, jawab Farhan, matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan lingkungan kantornya yang dingin. Tapi, mengapa saya, Pak? Mengapa Anda tidak merekrut tim keamanan internal? Karena tim keamanan internal hanya loyal pada gaji dan sop, Amel. Mereka tidak memiliki hati seorang kurir yang rela berkorban di tengah hujan demi orang asing. Loyalitas yang didasari ketulusan, itu yang saya cari. Dan saya menemukannya pada Anda. Farhan menjeda, memberikan Amel waktu untuk mencerna. Bagaimana? Amel dari Swift Delivery. Maukah Anda menjadi kurir rahasia saya di Synergy Corp? Amel mengusap pipinya, tersenyum haru. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Saya terima, Pak Farhan. Saya akan buktikan bahwa kepercayaan Bapak pada ketulusan saya tidak sia-sia. Saya akan menjaga proyek Alpha ini seperti saya menjaga si gembul. Farhan membalas senyumnya. Bagus. Selamat datang, Amel. Anda baru saja memulai perjalanan yang jauh lebih menarik daripada rute harian Anda. Farhan mengulurkan tangan, dan Amel menyambutnya. Jabat tangan itu terasa erat, menandai awal dari sebuah kisah yang tak hanya akan mengubah takdir Amel, tetapi juga takdir Farhan. Setelah Amel menyetujui tawaran Farhan, hari-harinya berubah drastis, seolah memasuki dimensi baru yang dulunya hanya ia lihat dari balik helm motornya. Ia tidak lagi mengejar target pengiriman yang tak terhitung jumlahnya di bawah terik matahari atau guyuran hujan badai. Amel telah resmi menjadi kurir pribadi Farhan untuk urusan proyek Alpha yang sangat rahasia. Pagi pertamanya di Synergy Corp terasa bagai berjalan di atas kaca rapuh. Amel tidak diwajibkan mengenakan seragam biru, Swift Delivery, lagi, melainkan pakaian kasual yang rapi. Ia diberikan akses khusus ke lantai eksekutif. Lantai yang didominasi keheningan serius dan karpet tebal yang meredam setiap langkah. Pekerjaan barunya jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Seringkali, tugasnya hanya mengambil dokumen berstempel rahasia dari Farhan, mengantarkannya ke brankas khusus di lantai bawah, atau membawanya ke rumah Farhan yang dijaga ketat di kawasan elit. Dokumen yang ia bawa terasa seperti bola api rahasia yang harus ia lindungi. Suatu sore, Amel sedang menunggu di ruang tunggu pribadi di luar kantor Farhan. Rina, asisten Farhan yang formal dan cekatan, tiba-tiba menghampirinya. Amel, Bapak Farhan meminta Anda untuk mengambil dan mengantar berkas ke alamat ini. Ini bukan tugas kantor. Ini tugas pribadi, kata Rina, menyerahkan sebuah amplop. Amel mengerutkan dahi. Maaf, Nona Rina, tapi fokus pekerjaan saya adalah proyek Alpha dan dokumen penting Farhan. Saya sudah meninggalkan pekerjaan kurir umum. Rina tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Tentu, Amel. Tapi ini permintaan langsung dari Farhan. Beliau sudah menyiapkan honornya secara terpisah. Katanya, ini adalah bagian dari uji coba integritas. Amel merasa sedikit janggal. Ia tahu Farhan adalah pria yang cerdas dan terstruktur. Permintaan aneh ini pasti memiliki maksud terselubung. Ia menerima amplop itu. Isinya bukan dokumen rahasia, melainkan daftar barang yang harus diantar. 3 buku langka dari toko buku antik di luar kota dan 2 porsi makanan rumahan dari restoran kecil yang letaknya jauh dari jalur perkantoran. Tentu saja. Saya akan segera laksanakan, kata Amel. Amel melaksanakan tugas itu, kembali mengendarai si gembul, motor kesayangannya. Tugas pribadi ini terasa aneh, tetapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Setelah membeli semua yang diminta, ia kembali ke gedung Synergy Corp dan naik ke apartemen pribadi Farhan. Farhan sudah menunggunya di sana, mengenakan kaos turtleneck santai, dan terlihat lebih rileks daripada biasanya. Amel, terima kasih, Anda datang secepat ini, sapa Farhan,
tangannya mengambil kotak makanan dari tangan Amel. Mengapa tidak menggunakan mobil kantor? Saya sudah minta Rina menyiapkannya. Saya lebih nyaman dengan motor saya, Pak. Saya kenal semua jalan tikus di kota ini. Lagi pula, ini tugas pribadi. Saya tidak ingin menyalahgunakan fasilitas kantor, jawab Amel. Farhan terdiam sejenak. Ia berjalan menuju meja kopi, membuka kotak makanan itu. Aroma masakan rumahan langsung menyebar, menggantikan aroma formalitas apartemen itu. Duduklah, Amel. Mari kita makan sebentar, ajak Farhan. Amel ragu. Maaf, Pak, tapi saya harus segera kembali ke kantor. Saya takut ada dokumen proyek Alpha yang harus saya ambil. Tidak ada. Duduk. Tugas ini juga bagian dari pekerjaanmu, yaitu memastikan Farhan tidak kelaparan. Saya tidak mau makan sendirian setelah Anda jauh-jauh membawakan makanan ini, kata Farhan sambil tertawa kecil, memaksa Amel untuk duduk. Amel duduk dengan kaku di sofa yang empuk. Farhan mulai makan dengan lahap. Ini masakan yang ayah saya suka. Sudah lama saya tidak mencicipinya, gumam Farhan di sela-sela makannya. Ia kemudian menatap Amel. Amel, maafkan saya. Saya sengaja memberikan tugas pribadi ini. Saya hanya mencari alasan untuk berbicara dengan Anda, di luar urusan proyek Alpha yang kaku. Alasan? Ya, saya penasaran. Mengenai ibu Anda, bagaimana kondisi beliau? Apakah uang muka yang saya berikan cukup untuk biaya pengobatannya? Tanya Farhan, nadanya kembali menunjukkan kekhawatiran yang pernah ia tunjukkan saat mereka pertama bertemu. Amel tersentuh. Farhan yang ini, yang bertanya tentang kondisi ibunya sambil makan lahap, terasa jauh lebih manusiawi dan dekat daripada Farhan sang CEO di ruang rapat. Sudah, Pak, sangat cukup. Ibu saya sudah bisa menjalani terapi dan kondisinya membaik. Terima kasih banyak. Bapak sudah menjadi malaikat penolong bagi keluarga saya, kata Amel, matanya berkaca-kaca. Farhan menghela napas lega. Jangan berterima kasih pada saya, Amel. Saya hanya membayar kembali kebaikan yang Anda berikan pada saya malam itu. Anda memberi saya bantuan tanpa menghitung untung rugi. Itu adalah pelajaran yang tidak bisa saya dapatkan di bangku kuliah manapun. Farhan menjeda. Mengapa Anda harus mengambil semua shift kurir di masa lalu? Di mana ayah Anda? Wajah Amel berubah muram. Ayah saya, beliau meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan motor saat mengirim paket. Sejak saat itu, saya harus mengambil alih peran beliau. Saya harus menafkahi ibu dan adik saya. Makanya saya rela mengambil semua jam kerja. Farhan terdiam lama. Keheningan tiba-tiba menjadi selimut tebal yang menyelimuti mereka berdua. Ia merasa seperti ada benang takdir yang semakin erat mengikat mereka. Amel, Anda wanita yang kuat. Melalui semua itu, Anda masih bisa tersenyum dan membantu orang asing, ujar Farhan, nadanya tulus. Ia kemudian mengambil salah satu buku langka yang Amel antar, sebuah buku tentang sejarah bisnis. Kenapa buku-buku ini, Pak? Dan makanan rumahan? Saya pikir Bapak akan meminta saya mengantar dokumen penting lagi. Farhan tertawa kecil. Buku ini adalah bacaan lama yang saya rindukan, yang tidak ada di e-book. Dan makanan ini, itu adalah makanan favorit ayah saya. Ketika pekerjaan begitu menekan, saya suka mencari hal-hal yang mengingatkan saya pada ketenangan. Anda adalah salah satu pengingat ketenangan itu, Amel. Farhan kemudian menatap lurus ke mata Amel. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan yang lebih aman? Amel, menjadi kurir pribadi saya untuk proyek Alpha memang lebih aman, tapi saya ingin Anda bisa mendapatkan yang lebih baik. Amel tersenyum, senyum yang mengandung rasa bangga pada dirinya sendiri. Aku menyukai pekerjaanku, Pak. Dulu, ayahku selalu bilang, rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Aku suka bisa bergerak bebas dan melihat banyak hal. Itu menyenangkan. Meskipun melelahkan, aku merasa hidup dan bermanfaat. Lagi pula, Amel mengangkat bahu. Tidak semua orang bisa menjadi pemburu rezeki di jalanan dan pembawa rahasia perusahaan raksasa dalam satu waktu, kan? Farhan menggeleng-gelengkan kepala. Amel selalu berhasil mengejutkannya. Ia tidak pernah bertemu wanita yang begitu sederhana namun memiliki pandangan hidup sekuat itu.
Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Tapi, jika suatu saat Anda ingin pekerjaan lain, pintu di Synergy Corp selalu terbuka lebar untuk Anda, bukan hanya sebagai kurir rahasia. Janji Farhan. Amel berdiri. Saya hargai itu, Pak. Tapi untuk saat ini, saya senang bisa menjadi kurir kepercayaan Anda. Saya harus kembali sekarang. Tentu. Terima kasih, Amel. Sama-sama, Pak Farhan. Selamat menikmati makan malam Anda, balas Amel. Saat Amel berjalan menuju pintu, Farhan memanggilnya. Amel, satu hal lagi. Amel menoleh. Saya benar-benar serius ketika saya bilang saya ingin membalas kebaikan Anda. Ini bukan hanya urusan bisnis. Ini urusan pribadi. Saya berhutang budi pada hati Anda. Farhan menatapnya dengan tatapan lembut, menghilangkan semua jarak CEO dan kurir. Jika ada kesulitan di rumah atau di jalanan, jangan ragu menelepon Rina, atau bahkan saya, langsung. Anggap saya teman, dalam batas profesional yang aman. Amel merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Pria ini, di balik lapisan kekayaan dan kekuasaan, adalah pria yang tulus dan menghargai kebaikan. Saya akan ingat itu, Pak Farhan. Terima kasih. Amel meninggalkan apartemen Farhan, hatinya ringan. Ia kembali ke motornya, yang terasa jauh lebih nyaman sekarang. Amel tahu, Farhan kini bukan lagi sekadar CEO, tetapi seseorang yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dan yang lebih penting, Farhan adalah orang yang benar-benar melihat Amel, bukan sekadar jaket kurirnya. Setelah Amel menerima kontrak sebagai kurir rahasia Farhan, ritme pekerjaannya berubah menjadi tarian rahasia di bawah bayangan gedung pencakar langit. Ia kini bertanggung jawab penuh atas dokumen-dokumen proyek Alpha. Proyek itu sendiri adalah jantung perusahaan yang sangat Farhan jaga. Isinya adalah rencana besar Synergy Corp untuk meluncurkan teknologi augmented reality di pasar Asia, sebuah langkah yang akan menghancurkan dominasi para pesaingnya. Amel menjalankan tugasnya dengan presisi seorang tentara. Ia selalu memeriksa segel dokumen, memastikan tidak ada yang mencurigakan, dan mengikuti rute yang telah ditentukan Farhan. Farhan sendiri, yang dikenal sebagai sosok yang dingin dan perfeksionis, kini seringkali menghabiskan waktu lebih lama untuk berinteraksi dengan Amel, bukan hanya memberikan perintah. Suatu pagi, Amel baru selesai mengantar dokumen proyek Alpha ke sebuah vault pribadi di luar kantor. Ketika ia kembali ke lantai eksekutif, ia melihat Farhan sedang berdiri di dekat jendela kantornya yang luas, matanya menerawang jauh ke keramaian kota di bawah. Farhan terlihat tegang, seolah sedang memikul beban dunia di pundaknya. Pagi, Pak Farhan, sapa Amel pelan. Farhan berbalik, senyumnya tipis. Pagi, Amel. Terima kasih, Anda cepat sekali. Itu dokumen yang paling krusial minggu ini. Bagaimana perjalanannya? Ada yang aneh? Aman, Pak. Tidak ada yang mengikuti. Saya menggunakan rute lama yang saya kenal baik, yang tidak terdeteksi di peta digital, jawab Amel, menunjukkan pemahaman mendalamnya akan jalanan kota. Farhan mengangguk, terkesan. Ketajaman mata Anda benar-benar aset. Amel, silakan duduk sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan mengenai kontrak Anda. Amel duduk. Farhan kemudian mengambil tempat di hadapannya, bukan di belakang meja kerjanya yang megah, tetapi di sofa tamu. Gestur ini membuat Amel merasa dihargai. Kontrak Anda berjalan sangat baik, Amel. Dalam 3 bulan pertama ini, Anda sudah membuktikan bahwa kepercayaan saya tidak salah. Tapi, ada satu kesalahpahaman yang harus saya luruskan. Farhan memulai, suaranya serius. Kesalahpahaman apa, Pak? Di kantor, dan mungkin di mata Rina, mereka berpikir bahwa saya menggunakan Anda sebagai kurir rahasia karena saya bersikap romantis pada Anda. Atau setidaknya, karena ada hubungan pribadi di luar bisnis. Mereka melihat saya memberikan fasilitas, dan itu memicu bisik-bisik yang panas di antara karyawan. Farhan menghela napas. Amel terkejut. Pikirannya tidak pernah sejauh itu. Astaga, Pak Farhan. Saya sungguh tidak tahu. Saya pastikan, saya tidak pernah menunjukkan sikap atau kata-kata yang bisa disalahpahami. Saya tahu itu, Amel. Anda wanita terhormat. Kesalahan ada pada saya.
Saya terlalu sering memanggil Anda ke sini untuk urusan pribadi, seperti meminta makanan rumahan, atau menanyakan kabar ibu Anda. Itu membuat garis antara profesional dan pribadi menjadi kabur. Farhan menatap Amel dengan tatapan meminta maaf. Saya minta maaf. Seharusnya saya lebih hati-hati menjaga reputasi Anda. Reputasi Anda adalah bagian dari integritas yang saya hargai. Amel merasa lega dan tersanjung dengan kepekaan Farhan. Terima kasih, Pak, sudah menjelaskannya. Saya akan bersikap lebih tegas dan formal di lingkungan kantor mulai sekarang. Tidak perlu mengubah diri Anda, Amel. Justru ketulusan Anda adalah oase di tengah kepura-puraan di kantor ini. Biar saya yang membuat batasan. Mulai sekarang, semua komunikasi pribadi kita akan dilakukan di luar jam kerja. Dan saya harus lebih transparan dengan tim saya mengenai alasan saya memilih Anda. Alasan Bapak? Ya, alasan yang sebenarnya, yang melibatkan malam hujan itu. Saya akan mengubah narasi mereka, dari CEO yang genit, menjadi CEO yang menghargai integritas. Kata Farhan, senyumnya kini kembali tulus. Amel tertawa kecil. Bapak harus hati-hati. Cerita malam hujan itu terdengar seperti plot drama, Pak. Mereka mungkin akan semakin salah paham. Biarkan saja. Drama di kantor lebih baik daripada asumsi buruk tentang integritas Anda, balas Farhan. Pembicaraan itu, alih-alih menjauhkan, justru menjembatani jarak di antara mereka. Amel melihat bahwa Farhan bukan hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga peka terhadap dampak sosial dari keputusannya. Tiba-tiba, Farhan meraih sebuah bingkai foto kecil di mejanya. Itu adalah foto Farhan saat remaja, tersenyum lebar bersama seorang pria tua yang terlihat sangat penyayang. Amel, saya ingin Anda tahu lebih banyak tentang proyek Alpha, karena ini menyangkut segalanya. Proyek ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang janji kepada ayah saya, ujar Farhan, nada suaranya berubah sentimental. Ayah Anda? Ya, ayah saya adalah pendiri Synergy Corp. Beliau sangat percaya pada teknologi, tetapi beliau juga selalu mengajarkan saya tentang etika dan kemanusiaan dalam bisnis. Beliau meninggal karena sakit, sebelum sempat melihat saya sesukses ini. Farhan menatap foto itu dengan mata sendu. Proyek Alpha adalah impian ayah. Ia ingin kami membuat teknologi yang benar-benar mengubah kehidupan, bukan hanya menjual produk. Tapi ada pihak-pihak yang tidak suka. Pesaing utama kami, Titan Tech, yang dipimpin oleh Randy, mantan kolega saya, sudah 2 kali mencoba mencuri konsep ini. Farhan meremas bingkai foto itu dengan protektif. Mereka melihat ini sebagai uang, saya melihatnya sebagai warisan kehormatan. Amel mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengerti mengapa Farhan begitu protektif terhadap dokumen itu, dan mengapa ia membutuhkan seseorang yang tidak terikat pada politik kantor. Saya mengerti sekarang, Pak Farhan. Bagi Bapak, proyek Alpha bukan sekadar dokumen. Itu adalah amanah, simpul Amel. Tepat sekali, Amel. Itu amanah. Dan itu sebabnya saya memilih Anda. Saya butuh seseorang yang melihat pekerjaan ini dengan hati, bukan dengan angka di rekening, kata Farhan. Terima kasih sudah menjaga amanah ini. Saya akan menjaganya, Pak. Saya janji, ujar Amel dengan sungguh-sungguh. Momen itu menciptakan pemahaman yang dalam. Amel kini tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga untuk membantu Farhan melindungi warisan ayahnya. Ikatan mereka semakin kuat, didasari oleh rasa saling percaya dan pengakuan akan integritas. Namun, Farhan yang kini tampak terbuka dan emosional, seolah membuka pintu gerbang kerentanan yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah kehangatan percakapan mereka, Farhan menerima panggilan mendesak. Raut wajahnya langsung berubah tegang. Ya, Rina? Apa? Bocor? Tidak mungkin. Farhan berteriak, suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Ia segera menutup teleponnya. Ia menatap Amel dengan panik. Amel, salah satu dokumen kecil proyek Alpha, hanya berupa data teknis, telah bocor ke media. Dan yang mengerikan, sumbernya berasal dari luar perusahaan, tetapi mereka menggunakan data pengiriman internal untuk membuat alibi. Alibi apa, Pak? Tanya Amel, jantungnya mulai berdebar kencang.
Mereka mencoba menanamkan narasi bahwa kebocoran ini terjadi saat dokumen dalam perjalanan pengiriman. Dan karena hanya Anda kurir rahasia yang tahu semua detail dokumen itu, saya takut mereka akan mengincar Anda, Amel. Saya takut Anda akan dijadikan domba hitam, kata Farhan, matanya penuh kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan lagi kekhawatiran CEO terhadap aset, tetapi kekhawatiran seorang pria terhadap seseorang yang mulai ia hargai. Amel merasakan es dingin menjalar di punggungnya. Perjalanan barunya yang penuh harapan, kini tiba-tiba diterpa badai ancaman. Siapa yang bisa melakukan ini, Pak? Siapa Randy itu? Apa hubungannya dengan kebocoran ini? Farhan mengepalkan tangan. Saya yakin ini ulah Randy. Dia tahu kelemahan terbesar saya adalah trust issues. Dan dia tahu saya percaya penuh pada Anda. Dia pasti ingin menghancurkan kepercayaan saya dan proyek Alpha sekaligus, dengan menyeret Anda ke dalam kekacauan ini. Kabar kebocoran data teknis proyek Alpha menghantam kantor Farhan seperti palu godam. Farhan menolak panik. Ia segera menarik Amel, bukan ke ruang rapat formal, melainkan ke ruangan pribadinya di apartemen sebelah, tempat yang terasa lebih aman dari mata-mata tak terlihat di kantor. Ketegangan kini menjadi tamu harian yang tak terhindarkan dalam hidup mereka. Mereka sudah mulai bergerak. Amel, kata Farhan, mondar-mandir di ruang tamu apartemennya, tangannya mengacak rambut frustrasi. Ini bukan sekadar data, ini adalah test case. Mereka menguji seberapa cepat kita bereaksi, dan mereka mencoba merusak reputasi Anda sebagai kurir rahasia saya. Amel duduk di sofa, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Siapa Randy itu? Pak? Mengapa dia begitu membenci Anda sampai harus menggunakan cara kotor begini? Farhan berhenti berjalan, menatap Amel dengan sorot mata yang gelap. Randy adalah mantan CEO Synergy Corp. Dia ambisius, tapi licik. Dia ingin mengambil alih perusahaan saat ayah saya sakit, tetapi ayah saya justru menunjuk saya. Randy menganggap saya anak kemarin sore yang tidak pantas memimpin. Setelah dipecat, ia langsung pindah ke Titan Tech dan bersumpah akan menghancurkan saya melalui proyek Alpha. Lalu, mengapa mereka menargetkan saya? Hanya karena saya kurir yang mengantar dokumen itu. Ya, Amel. Karena mereka tahu saya percaya pada Anda. Kepercayaan adalah kelemahan terbesar saya, dan Randy tahu itu. Dengan membuat orang meragukan integritas Anda, dia menyerang keyakinan saya secara langsung. Farhan kembali menatap Amel, kali ini penuh penyesalan. Saya minta maaf karena telah menyeret Anda ke dalam permainan kotor ini. Tidak, Pak Farhan. Saya sudah menandatangani kontrak dan saya menerima amanah ini. Sekarang, kita harus fokus. Bagaimana mereka bisa menyusup ke data pengiriman saya? Tanya Amel, menunjukkan pemikiran strategisnya. Farhan terkesan. Amel tidak lari atau menangis, melainkan langsung mencari solusi. Itu yang aneh. Mereka menggunakan metadata yang sangat spesifik, seolah-olah mereka punya akses ke server Swift Delivery. Amel teringat. Di kantor Swift Delivery, ada beberapa petugas yang bisa mengakses log pengiriman secara detail. Tapi mereka semua loyal pada perusahaan. Kita tidak bisa mempercayai siapapun sekarang, tegas Farhan. Mulai hari ini, Amel, kita akan bekerja dalam mode darurat. Anda akan tinggal di apartemen ini. Ada kamar khusus di ujung lorong. Saya tidak ingin Anda berada di jalanan lagi, apalagi sampai Randy berhasil membuat Anda dicurigai sebagai kambing hitam. Amel terkejut. Tinggal di sini, Pak? Itu terlalu berlebihan. Dan bagaimana dengan ibu saya? Tinggal di sini adalah untuk keamanan Anda. Semua biaya keamanan ditanggung perusahaan. Dan soal ibu Anda, Rina akan mengurusnya. Kita akan mengirim tim perawat terbaik ke rumah ibu Anda, dengan dalih peningkatan layanan asuransi. Tidak ada yang boleh tahu Anda berada di bawah perlindungan saya. Farhan menatap Amel dengan tatapan yang memaksa. Ini bukan lagi pilihan, Amel. Ini prosedur keamanan. Saya tidak akan membiarkan Anda celaka demi melindungi saya. Amel menyadari bahwa ia tidak bisa membantah. Keamanan dirinya kini terkait langsung dengan kelangsungan proyek Alpha. Ia mengangguk pasrah. Baik, Pak Farhan. Tapi saya tidak akan tinggal diam.
Saya akan membantu Bapak mencari tahu siapa yang membocorkan data saya. Maka, dimulailah kehidupan baru Amel yang tak terduga. Tinggal di kemewahan, tetapi di balik jeruji keamanan ketat. Ruangan kerjanya kini adalah salah satu ruangan paling rahasia di apartemen Farhan, dilengkapi teknologi canggih. Amel, sang kurir jalanan, kini duduk di depan komputer-komputer mahal, menganalisis data logistik. Beberapa malam kemudian, Farhan dan Amel lembur hingga larut malam. Farhan duduk di sofa, memegang tablet, sementara Amel asyik dengan peta jalur pengiriman. Suasana di antara mereka terasa intim, meskipun yang dibicarakan adalah firewall dan logistik. Sudah jam 2 pagi. Anda harus istirahat, Amel, kata Farhan, suaranya terdengar lelah. Saya hampir menemukan pola aneh di salah satu log pengiriman lama, Pak. Hanya sebentar lagi, balas Amel, matanya fokus pada layar. Farhan mendekat, duduk di kursi di sebelah Amel. Ia menatap layar, lalu menatap wajah Amel yang lelah. Kau tidak tahu betapa berharganya kontribusi Anda. Anda melihat detail logistik yang dilewatkan oleh tim IT saya. Mata Anda benar-benar terlatih oleh jalanan. Jalanan mengajarkan saya bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, Pak. Sama seperti pekerjaan ini, ujar Amel, menghela napas. Farhan mengulurkan tangan. Bukan untuk menyentuh, tetapi untuk meraih sebuah botol air mineral di meja. Namun, tangannya tak sengaja menyentuh bahu Amel. Sentuhan singkat itu membuat Amel tersentak, dan Farhan segera menarik tangannya. Maafkan saya, kata Farhan, pipinya sedikit memerah, sesuatu yang jarang terjadi pada CEO angkuh itu. Tidak apa-apa, Pak, bisik Amel. Sentuhan itu, meskipun tidak disengaja, terasa seperti percikan api yang hangat di tengah ketegangan yang dingin. Farhan lalu berdiri dan berjalan ke dapur kecil. Ia membuatkan Amel secangkir teh herbal. Ia kembali dan meletakkannya di meja. Minum ini. Dan setelah itu, tidur. Saya juga akan tidur. Kita tidak bisa melawan Randy dengan otak yang lelah. Perintah Farhan, nadanya lembut, seperti nada seorang kakak. Amel mengambil cangkir itu. Kehangatan teh itu meresap ke telapak tangannya. Terima kasih, Pak Farhan. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Anda pantas mendapatkannya, Amel. Saya tahu, ini seperti dunia lain bagi Anda. Dunia yang serba cepat, penuh rahasia, dan ancaman. Tapi, Anda menghadapinya dengan kepala tegak. Itu membuat saya kagum. Farhan kemudian duduk kembali, tidak membahas pekerjaan lagi. Ibu Anda bagaimana reaksinya saat Anda tiba-tiba bilang, bekerja di tempat yang lebih baik? Tanya Farhan, mencoba mencairkan suasana. Beliau senang sekali. Apalagi dengan asuransi dari Synergy Corp. Tapi beliau selalu berpesan, Amel, jangan pernah lupakan asal-usulmu. Jangan tinggalkan ketulusanmu hanya karena gajimu besar. Cerita Amel, tersenyum kecil. Nasihat yang bijak, gumam Farhan. Ayah saya juga selalu bilang, harta adalah sarana, tetapi hati adalah tujuan. Farhan menghela napas. Di kantor, semua orang takut pada saya. Mereka hanya melihat kekuasaan. Tapi di sini, saat saya bersama Anda, saya merasa saya bisa menjadi Farhan, bukan CEO. Amel menatap Farhan. Di bawah lampu temaram apartemen, ketampanan Farhan yang biasanya terhalang oleh aura dominasi, kini terlihat lebih polos, lebih manusiawi. Ia melihat Farhan yang kesepian, yang hanya memiliki bayangan kekuasaan sebagai teman. Saya mengerti, Pak Farhan. Anda adalah Farhan. Bukan CEO, balas Amel. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini, keheningan itu terasa nyaman, penuh pemahaman yang tak terucapkan. Mereka adalah dua insan dari dua dunia berbeda, yang dipersatukan oleh satu malam hujan, satu amanah, dan satu ancaman. Saat Amel berdiri, tehnya sudah habis. Saya akan tidur sekarang, Pak. Terima kasih untuk tehnya. Tentu, Amel. Tidurlah nyenyak. Farhan bangkit, mengantarkan Amel ke kamar. Sebelum Amel menutup pintu, Farhan berbicara. Meskipun Anda adalah kurir rahasia saya, ingatlah, Amel. Jika terjadi sesuatu,
Utamakan keselamatan diri Anda. Jaga diri Anda. Amel mengangguk. Tatapan Farhan malam itu bukan lagi tatapan atasan, tetapi tatapan protektif. Amel merasakan benang merah takdir yang Farhan sebut, kini mulai menjerat hati mereka, semakin dalam dan tak terhindarkan. Farhan benar-benar telah memasuki dunia Amel, dan Amel kini menjadi sentuhan dunia lain yang sangat Farhan butuhkan. Kehidupan Amel di apartemen Farhan, meskipun mewah, terasa seperti kurungan emas. Ia bekerja tanpa henti, diselimuti oleh suasana tegang proyek Alpha dan ancaman Randy yang terasa semakin dekat. Intensitas kerja sama mereka membuat Farhan dan Amel seperti dua bayangan yang tak terpisahkan, seringkali menghabiskan waktu hingga dini hari. 3 hari setelah Amel pindah, mereka berhasil melacak asal kebocoran data teknis, sebuah bug pintar yang tertanam dalam sistem log pengiriman lama Swift Delivery. Bukti itu menunjukkan bahwa Randy, melalui orang dalamnya, telah menyiapkan alibi ini jauh sebelum Amel direkrut. Pagi itu, Farhan terlihat sedikit lega. Kita selangkah di depan, Amel. Bukti ini menunjukkan bahwa Randy memang menargetkan Synergy Corp melalui sistem logistik lama. Kita hanya perlu mengamankan semua data Swift Delivery agar Randy tidak bisa menanamkan bukti lain. Tapi, bagaimana Randy tahu Bapak akan memilih kurir dari Swift Delivery? Itu terlalu kebetulan, ujar Amel, rasa curiga masih menyelimuti hatinya. Randy bukan hanya pintar, Amel. Dia adalah pemain catur ulung. Dia pasti sudah memprediksi bahwa saya akan mencari orang di luar sistem untuk proyek rahasia, dan dia tahu saya sering menggunakan jasa kurir itu di masa lalu. Tapi dia tidak tahu bahwa ayah saya punya saham di sana, jawab Farhan, matanya memancarkan rasa benci yang mendalam pada Randy. Saat Farhan dan Amel sedang menyusun strategi baru, pintu kantor Farhan terbuka kasar. Rina, asisten Farhan, masuk dengan wajah pucat pasi, di tangannya tergenggam amplop coklat tebal yang disegel merah. Pak Farhan, ini datang melalui kurir khusus. Isinya laporan anonim. Saya sudah coba mencegatnya, tapi Rina tak sanggup melanjutkan. Ia menyerahkan amplop itu kepada Farhan. Farhan segera membuka segel merah itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen cetak dan foto-foto buram. Wajah Farhan seketika berubah, dari lega menjadi topeng kemarahan dan kekecewaan. Amel, saya perlu bicara, kata Farhan, suaranya dingin dan berat, suara yang membuat bulu kuduk merinding, jauh berbeda dari kehangatan yang ia tunjukkan semalam. Amel terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ada apa, Pak? Laporan apa itu? Farhan melemparkan dokumen itu ke atas meja. Tangan Amel bergetar saat mengambilnya. Dokumen itu berisi tuduhan terperinci yang menuduh dirinya sebagai agen ganda yang dibayar oleh Titan Tech. Dokumen penting proyek Alpha bocor lagi. Kali ini, mereka menuduh bahwa kurir pribadi sayalah yang membocorkannya. Bahwa kau dibayar oleh Titan Tech untuk menanamkan flash drive saat mengantarkan dokumen ke brankas rahasia, ujar Farhan, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Amel membaca tuduhan itu, napasnya tercekat. Itu adalah rincian fiktif yang sangat meyakinkan. Laporan itu bahkan menyertakan log palsu dari Titan Tech yang menunjukkan adanya transfer dana yang besar kepada Amel. Tidak mungkin, Pak Farhan. Ini fitnah. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Randy atau Titan Tech. Transfer dana itu pasti palsu. Amel berseru, matanya mulai panas karena air mata. Ia merasa dituduh berkhianat, sebuah tuduhan yang merobek integritasnya menjadi serpihan. Farhan berdiri tegak, memandang Amel dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kemarahan, tetapi juga ada keraguan dan kesedihan yang mendalam. Tenang, Amel. Saya tahu Anda sedang emosi. Tapi dokumen ini sangat rinci. Foto ini menunjukkan Anda, atau seseorang yang sangat mirip, bertemu dengan Randy di sebuah kafe sebulan yang lalu. Tepat pada tanggal di mana transfer dana itu terjadi. Farhan menunjukkan foto buram, memperlihatkan seorang wanita berjaket kurir biru sedang berbincang dengan Randy di sudut gelap sebuah kafe. Amel menatap foto itu lekat-lekat. Wanita itu mengenakan seragam Swift Delivery, tasnya terlihat identik, dan potongan rambutnya mirip dengannya. Namun, Amel bersumpah, ia tidak pernah berada di kafe itu. Itu bukan saya, Pak Farhan. Saya berani bersumpah.
Jaket kurir itu seragam kami. Banyak kurir wanita yang memakainya. Itu pasti Randy. Dia menyewa seseorang yang mirip dengan saya untuk menjebak kita berdua. Amel menjelaskan, suaranya meninggi karena keputusasaan. Farhan diam. Pertarungan batinnya tampak jelas di wajahnya. Dia adalah seorang CEO yang terbiasa berpikir logis dan berpegangan pada bukti. Laporan ini adalah racun yang disuntikan langsung ke dalam keyakinannya pada Amel. Namun, ia juga mengingat malam hujan itu, kejujuran Amel, dan bagaimana wanita itu menolak imbalan. Farhan berjalan ke mejanya dan duduk, meletakkan kepala di tangannya. Amel, saya tidak ingin mempercayai ini. Anda adalah satu-satunya yang saya percaya di kantor ini. Tetapi laporan ini, jika jatuh ke tangan Dewan Direksi, mereka akan menghancurkan Anda dan proyek Alpha sekaligus. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pak, Anda harus mempercayai saya. Bukankah kita sudah menemukan bukti bahwa Randy yang menanam bug di sistem pengiriman? Amel mendesak, berjalan mendekati meja Farhan. Farhan mengangkat kepala, menatap Amel dengan tatapan yang lembut namun penuh tekanan. Ya, saya tahu Randy licik. Tapi dia licik karena dia sudah menyiapkan jaring laba-laba ini. Dia tahu kita akan menemukan bug itu. Dia sengaja meninggalkan remah-remah roti agar kita merasa aman, sementara dia menyiapkan bom waktu ini. Kita tidak punya banyak waktu. Dewan Direksi sudah mencium bau busuk ini. Saya harus memutar otak untuk melindungi Anda, dan proyek Alpha, kata Farhan. Amel merasa terpojok. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa. Bukan karena takut di penjara, tetapi karena melihat keraguan di mata Farhan. Keraguan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan belati. Pak Farhan, saya tahu saya hanya seorang kurir. Saya tidak punya kekuasaan untuk melawan Randy. Tapi saya punya hati yang bersih. Bapak sudah melihat saya. Apakah Bapak benar-benar berpikir saya akan mengkhianati Bapak demi uang Randy? Amel bertanya, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Farhan bangkit, melangkah ke arah Amel. Ia mengulurkan tangan, tetapi ragu untuk menyentuh. Saya tidak tahu, Amel. Di dunia ini, semua orang punya harga. Tapi saya harus memastikan. Anda punya waktu 24 jam. Tunjukkan pada saya. Tunjukkan bukti yang jelas bahwa wanita di foto itu bukan Anda, dan transfer dana itu adalah rekayasa Randy. Jika Anda tidak bisa... Farhan menjeda, suaranya tercekat. Jika Anda tidak bisa, saya harus memberhentikan Anda dari proyek Alpha, demi keselamatan Anda dan perusahaan. Amel menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya. Air mata itu kini berganti menjadi api tekad. Baik, Pak Farhan. Saya akan buktikan. Saya tidak hanya akan membersihkan nama saya akan membongkar seluruh skema busuk Randy. Tapi, saya butuh bantuan Bapak. Saya butuh akses ke arsip lengkap semua kurir wanita di Swift Delivery yang memiliki jaket yang sama, yang pernah melintasi area kafe itu. Farhan menatap ketegasan di mata Amel. Ia melihat kembali kilatan api keberanian yang ia saksikan malam hujan itu. Keraguannya mulai runtuh, digantikan oleh naluri yang kuat. Aku harus percaya padanya. Saya akan berikan akses itu. Rina akan membantu Anda. Tapi Anda harus janji, Amel. Jika Anda menemukan sesuatu, segera hubungi saya. Jangan bergerak sendirian. Randy sangat berbahaya. Dia adalah serigala berbulu domba. Pinta Farhan, suaranya kini kembali penuh kehangatan, meskipun masih bercampur ketegangan. Saya janji, Pak Farhan. Saya akan kembali dengan membawa kebenaran, balas Amel. Ia berbalik, meninggalkan kantor Farhan dengan membawa dua hal, tuduhan palsu dan semangat untuk membuktikan kebenaran. Punggungnya yang tegar, meskipun baru saja ditusuk dari belakang, adalah gambaran keberanian sejati. Farhan berdiri di sana, menyaksikan Amel pergi. Ia meraih bingkai foto ayahnya. Ayah, apakah saya membuat keputusan yang salah? Mengapa hati saya menolak untuk meragukan wanita itu? Bisik Farhan pada dirinya sendiri. Tekanan ini, pertarungan antara logika, bukti, dan intuisi, hati, kini menjadi ujian sesungguhnya bagi CEO muda itu. Waktu yang diberikan Farhan terasa seperti pasir hisap bagi Amel.
24 jam adalah rentang yang sangat tipis untuk membersihkan nama yang telah dicoreng begitu sempurna oleh Randy. Namun, Amel tidak membuang waktu. Dengan akses arsip kurir Swift Delivery yang disediakan Farhan, ia mulai menyelidiki. Amel bekerja di kamar rahasianya. Ia menyusun daftar kurir wanita yang beroperasi di sekitar area kafe tempat wanita di foto buram itu bertemu Randy. Data-data itu adalah gunung informasi yang harus ia olah sendiri. Karena ia tidak ingin melibatkan Rina lebih jauh agar Rina tidak dituduh terlibat konspirasi. Farhan, di sisi lain, menghadapi badai di ruang dewan. Laporan anonim yang menuduh Amel sudah sampai ke tangan direksi. Tekanan dari para pemegang saham terasa seperti belati es yang menusuknya, memaksa Farhan mengambil tindakan tegas. Siang itu, Farhan menghubungi Amel melalui sambungan aman. Suaranya terdengar lelah, tetapi ia berusaha terdengar tegas. "Amel, bagaimana? Dewan direksi mendesak saya untuk memberhentikan kurir yang dicurigai. Mereka mengancam akan membekukan proyek Alpha," kata Farhan. "Beri saya waktu, Pak Farhan. Saya sudah menyaring data dan menemukan 23 nama kurir wanita yang bisa saja berada di sana," jawab Amel, sambil jarinya lincah di keyboard. "Saya sedang mencocokkan jadwal pengiriman mereka pada hari itu dengan waktu pertemuan Randy. Saya butuh data GPS dari mobil-mobil Titan Tech di hari yang sama." Farhan terkesiap. "Data GPS Titan Tech? Itu mustahil, Amel. Itu peretasan tingkat tinggi." "Tidak, Pak. Saya tidak butuh peretasan. Saya butuh tahu rute harian Farhan di hari itu. Saya ingat Bapak bilang Randy akan membuat alibi dengan data pengiriman. Randy pasti menggunakan rute yang identik dengan rute yang sering Bapak lalui agar terlihat otentik. Jika saya bisa menemukan siapa kurir yang memiliki rute yang sama persis dengan rute Farhan di bulan itu, kita bisa memperkecil lingkaran kecurigaan." Farhan terdiam. Kecerdasan Amel di luar dugaan. Kecerdasan jalanan Amel kini bersanding sempurna dengan logika bisnis Farhan. "Hebat, Amel. Saya akan kirimkan log rute saya 3 bulan terakhir, tapi ini rahasia mutlak. Dan tolong, hati-hati. Jangan sampai ketahuan Anda melakukan penyelidikan ini." Setelah Farhan mengirimkan datanya, Amel bekerja tanpa tidur. Ia menemukan sebuah anomali. Seorang kurir wanita bernama Lia memiliki rute yang sangat mirip dengan rute harian Farhan sebulan lalu, sebelum Amel menjadi kurir pribadi. Lebih aneh lagi, log GPS Lia menunjukkan adanya jeda waktu 45 menit, tepat pada jam pertemuan Randy di kafe, dan Lia tidak mencatat istirahat dalam lognya. "Pak Farhan, saya menemukannya," seru Amel, menelepon Farhan tanpa jeda. "Apa yang Anda temukan?" "Lia. Kurir Swift Delivery dengan rute yang mirip rute Bapak di bulan lalu. Saya curiga Randy menyewa Lia untuk bertemu dan menjadi umpan. Saya akan menemui Lia." "Tunggu, Amel. Anda mau kemana? Itu berbahaya. Randy mungkin sudah mengawasi Lia." "Saya harus. Pak, waktu saya habis. Saya akan menemui Lia di depo Swift Delivery sore ini. Jika dia menolak bicara, saya akan mencari tahu tempat tinggalnya. Saya janji, saya hanya akan bertanya, tidak ada kontak fisik," ujar Amel, nadanya penuh tekad. Amel sudah membuat keputusan, tekadnya sekeras baja, ia harus bertindak cepat. Farhan tahu ia tidak bisa menghentikan Amel. Ia hanya bisa memberikan perlindungan. "Baik, pergi. Tapi saya akan mengirim 2 tim keamanan saya untuk mengawasi Anda dari jauh. Mereka tidak akan mendekat, hanya memantau. Jika ada bahaya, mereka akan menarik Anda keluar. Pakai alat pelacak ini, Amel." Farhan segera mengirimkan alat pelacak mini yang bisa disembunyikan di saku baju. Amel menyelinap keluar dari apartemen itu, kembali mengenakan jaket Swift Delivery lamanya, yang ia simpan di dalam tas. Ia menggunakan taksi, merasa paranoid dengan setiap mobil hitam yang melintas. Rasa was-was itu adalah pedang bermata 2 yang kini menjadi temannya. Amel sampai di depo Swift Delivery. Tempat itu ramai, penuh dengan kurir yang lelah. Ia menemukan Lia, seorang wanita muda dengan wajah muram, sedang menyerahkan laporan akhir hari. Amel mendekat perlahan. "Lia, bisakah kita bicara sebentar? Ini soal pekerjaan lama." Lia terlihat gugup.
Matanya melirik ke segala arah. Aku tidak punya waktu, Amel. Aku lelah. Ini soal Farhan Wirayudha, CEO Sinergi Corp, bisik Amel. Nama itu membuat Lia terpaku. Raut wajahnya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aku tidak tahu siapa dia. Pergi, Amel. Jangan bohong, Lia. Aku punya fotomu sedang bertemu Randy di kafe, dan aku tahu Randy memberimu uang untuk difitnah sebagai kurir pribadinya, agar Randy bisa menuduhku. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baikku dan perusakan dokumen rahasia perusahaan. Desak Amel, suaranya pelan tetapi tajam, penuh gertakan yang kuat. Lia panik. Ia memohon dengan suara bergetar. Tolong, Amel, jangan. Aku butuh uang itu untuk ibu tiriku. Randy memberiku setengah dari gajimu. Dia bilang, aku hanya perlu duduk di kafe itu dan menandatangani beberapa kertas. Setengah gajiku? Berarti kau tahu berapa gajiku sekarang? Tanya Amel, mata Amel menyipit tajam. Lia tersentak. Bola panas itu akhirnya jatuh dari tangannya. Aku tidak tahu. Randy hanya bilang, itu uang yang sangat besar, dan aku harus diam. Amel tahu, Lia hanyalah bidak kecil dalam permainan besar ini. Lia tidak tahu apa-apa tentang proyek Alpha, tetapi ia sudah menjadi bagian dari rencana Randy. Saat Amel mencoba meyakinkan Lia untuk memberikan kesaksian, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan depo. Pintu mobil terbuka, dan dua pria bertubuh besar dengan pakaian gelap keluar. Mereka bukan orang-orang Farhan. Mereka adalah preman, dan tatapan mereka tertuju langsung pada Amel. Amel, lari. Mereka orang Randy. Teriak Lia panik, langsung melarikan diri ke dalam kerumunan kurir. Amel tidak sempat berpikir. Ia berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju gang sempit di samping depo, gang yang selama ini ia kenal baik sebagai kurir. Ia mendengar langkah kaki berat para preman itu mengejarnya. Ia tahu, jika ia tertangkap, tamat riwayatnya. Di tengah kepanikan itu, alat pelacak di sakunya bergetar. Farhan. Amel. Ada apa? Saya melihat Anda keluar jalur dari depo. Ada bahaya? Suara Farhan terdengar panik dari speaker kecil di alat pelacak itu. Ya, Pak. Mereka mengejar saya. Mereka bukan orang Bapak. Gang Makmur, saya masuk Gang Makmur. Amel terengah-engah, suaranya putus-putus. Ia menyelinap di antara tumpukan kardus basah. Farhan, yang sedang berada di kantornya, merasa adrenalinnya memuncak. Ia segera berteriak pada tim keamanannya melalui mikrofon di mejanya. Tim keamanan Alpha. Lokasi Gang Makmur. Segera. Amel terus berlari, napasnya terasa seperti durian yang menusuk paru-paru. Saat ia keluar dari gang, ia melihat mobil hitam yang mengejarnya. Di saat yang sama, ia melihat sebuah mobil van putih muncul di ujung jalan, dan dari sana, dua pria berjas hitam meloncat keluar. Tim keamanan Farhan. Para preman Randy menyadari kedatangan tim keamanan. Terjadi keributan singkat. Amel memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri lebih jauh. Tim Farhan berhasil menghalangi preman itu, memberikan waktu bagi Amel untuk menghilang. Amel berlari tanpa henti hingga ia menemukan sebuah tempat yang aman. Ia kembali menghubungi Farhan. Pak Farhan, saya berhasil lari. Saya aman, kata Amel, suaranya masih bergetar. Terima kasih Tuhan, desah Farhan lega. Amel, Anda ceroboh. Kenapa Anda tidak menunggu tim saya? Anda membahayakan diri Anda sendiri. Nadanya kini bercampur amarah dan lega yang luar biasa. Maaf, Pak. Tapi saya punya bukti. Lia mengakui Randy menyuapnya. Dia hanya pion. Pak, Randy sengaja membuat alibi dengan menyewa kurir berjaket yang sama. Wanita di foto itu adalah Lia. Amel menjelaskan, suaranya tegas. Farhan terdiam. Bukti itu, yang didapat Amel dengan mempertaruhkan nyawa, adalah kunci pembuka kasus ini. Ia menarik napas. Baik, Amel. Sekarang, Anda adalah target. Kembali ke apartemen. Segera. Jangan bicara dengan siapapun. Mulai sekarang, kita akan bermain sesuai aturan Randy. Kita akan memancingnya keluar, dan kita akan menggunakan kebenikan Anda untuk menjatuhkannya.
Setelah lolos dari kejaran preman Randy, Amel kembali ke apartemen Farhan, tubuhnya lelah, namun matanya memancarkan api kemenangan. Di sana, Farhan sudah menunggu dengan wajah tegang, cemas, dan lega. Tim keamanannya telah mengamankan area. Anda gila, Amel. Anda mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama Anda, ujar Farhan, suaranya bercampur teguran dan kekaguman. Ia memberikan sebotol air pada Amel. Saya harus, Pak Farhan. Integritas saya adalah harta karun saya, dan saya tidak akan membiarkan Randy mencurinya. Balas Amel, mengambil napas panjang. Lia hanyalah pion. Dia mengakui bahwa Randy menyuruhnya duduk di kafe dan menandatangani beberapa dokumen. Farhan mengangguk. Saya tahu. Bukti Lia adalah pedang bermata dua. Itu membuktikan ketidakbersalahan Anda, tetapi itu juga menunjukkan bahwa Randy kini melihat Anda sebagai ancaman. Dia tidak akan berhenti, Amel. Dia akan memburu Anda untuk membungkam Anda. Farhan berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota yang berkilauan. Kita tidak bisa lagi bermain bertahan. Kita harus menyerang. Kita harus menggunakan fakta bahwa Randy menjadikan Anda domba hitam sebagai keuntungan kita. Rencana apa yang Bapak pikirkan? Tanya Amel, mendekat. Rasa takutnya kini telah digantikan oleh keinginan untuk memenangkan pertarungan. Kita akan memancing Randy keluar. Kita akan memberinya apa yang dia inginkan. Bukti yang sempurna untuk menghancurkan proyek Alpha dan menyalahkan Anda, tetapi yang sebenarnya adalah jebakan untuknya, kata Farhan, matanya menyala dengan strategi. Farhan menjelaskan rencananya. Proyek Alpha akan segera go public dalam seminggu. Tekanan Randy akan mencapai puncaknya. Randy pasti akan mencoba kontak dengan Amel lagi, menawarkan kesepakatan atau ancaman, untuk mendapatkan informasi atau dokumen terakhir. Saya akan menyebarkan rumor melalui jalur rahasia di Dewan Direksi bahwa Anda, Amel, merasa tertekan oleh tuduhan itu dan siap bernyanyi kepada Randy. Kita akan memancingnya untuk bertemu dengan Anda, Amel, dan dia akan berpikir dia akan mendapatkan dokumen paling rahasia proyek Alpha, jelas Farhan. Amel terkejut. Saya? Berarti saya harus bertemu dengannya? Itu terlalu berbahaya, Pak Farhan. Itu satu-satunya cara, Amel. Randy hanya percaya pada bukti yang ia dapatkan langsung dari sumber. Anda adalah sumber itu. Tapi, Anda tidak akan pergi dengan tangan kosong, ujar Farhan, menunjukkan sebuah flash drive yang dimodifikasi. Di dalam flash drive ini, bukan hanya ada dokumen proyek Alpha palsu yang Randy inginkan, tapi juga semua bukti yang kita kumpulkan. Log Lia, catatan transfer dana Randy yang palsu, dan rekaman pengakuan Lia yang saya dapatkan melalui tim keamanan yang mengawasi Anda hari itu. Flash drive ini adalah kunci emas kita. Setelah dia menyentuh flash drive ini, dia akan secara otomatis mengaktifkan perekam di dalamnya. Semua yang dia katakan akan terekam, Amel. Itu adalah pengakuan yang kita butuhkan untuk menyeretnya ke jalur hukum. Amel menelan ludah. Rencana ini adalah lompatan iman yang sangat besar. Membiarkan dirinya menjadi umpan hidup di hadapan musuh bebuyutan Farhan. Baik, saya akan lakukan. Saya akan memancingnya keluar, Pak Farhan. Tapi ada syarat, kata Amel, matanya menantang Farhan. Farhan menatapnya, kagum dengan keberanian yang terukir di wajah Amel. Apapun, Amel. Sebutkan. Saya ingin memastikan ibu saya benar-benar aman. Saya tidak mau Randy mengincar beliau. Dan saya ingin Bapak janji, setelah semua ini selesai, Bapak tidak akan lagi meragukan saya, sekecil apapun, pinta Amel. Wajah Farhan melembut. Ia berjalan mendekat, kini tidak ada keraguan, tidak ada dinding CEO. Saya janji, Amel. Ibu Anda sudah berada dalam pengawasan 24 jam tim profesional. Dan soal keraguan, saya sudah lama tidak meragukan Anda. Rasa marah dan tekanan kemarin hanyalah asap tebal yang menutupi hati saya. Anda adalah orang paling tulus yang pernah saya temui. Saya benar-benar percaya pada Anda. Amel mengangguk. Janji itu, di tengah rencana berbahaya ini, terasa lebih berharga dari semua uang di rekening Randy. Keesokan harinya, Amel menjalankan rencana mereka. Ia mengirim pesan melalui nomor telepon yang dicurigai sebagai kontak Randy, menggunakan bahasa yang memancing.
Saya lelah menjadi target panah Farhan. Saya punya salinan proyek Alpha. Saya ingin bertemu di gudang tua pelabuhan, tengah malam. Datang sendiri, atau saya akan musnahkan dokumen ini. Pesan itu segera dibalas oleh Randy. Tepat. Tengah malam. Jangan coba main-main, kurir. Farhan dan Amel menyusun strategi terakhir di gudang penyimpanan dokumen rahasia Farhan. Mereka memastikan flash drive sudah siap. Farhan kemudian memanggil kepala keamanan, memberikan instruksi rinci tentang posisi dan waktu penyergapan. Farhan menatap Amel, yang kini tampak mengenakan pakaian sederhana yang ia kenakan saat pertama bertemu Farhan, seolah kembali ke akarnya. Amel, ingat, ini bukan film. Jangan berinteraksi lebih dari yang diperlukan. Berikan saja flash drive itu, tunggu Randy berbicara, dan tim kami akan segera menyergap. Jika ada hal di luar kendali, Anda harus segera lari ke titik evakuasi yang sudah kita tentukan. Paham? Farhan berbicara, suaranya mengandung perintah dan permohonan. Paham, Pak Farhan. Saya akan lari cepat. Saya kurir. Ingat? Amel berusaha mencairkan suasana dengan senyum. Jangan bercanda, Amel. Farhan meraih tangan Amel, tangannya terasa hangat dan kuat. Saya sangat mengkhawatirkan Anda. Jika Anda berhasil, Anda bukan hanya menyelamatkan proyek Alpha, tetapi Anda menyelamatkan semua yang saya perjuangkan, termasuk keyakinan saya pada kebaikan. Amel menggenggam balik tangan Farhan. Saya tahu, Farhan. Saya akan kembali. Saya akan menyerahkan diri, tetapi setelah saya menyerahkan senjata rahasia kita, kata Amel, menggunakan nama depan Farhan untuk pertama kalinya, secara naluriah. Farhan mengangguk, matanya menunjukkan rasa syukur yang mendalam. Jeda ini, kontak fisik yang syarat emosi, adalah jembatan antara hubungan profesional mereka menuju sesuatu yang lebih dalam. Pergilah. Dan hati-hati, Amel. Semoga keberanian Anda menjadi tameng Anda, bisik Farhan. Amel keluar dari mobil pribadi Farhan, yang menurunkannya jauh dari gudang tua pelabuhan. Ia berjalan sendirian menuju bangunan gelap itu, jantungnya berdebar, namun langkahnya mantap. Ia bukan lagi kurir yang lugu, ia adalah agen perubahan yang membawa kebenaran. Malam itu, di bawah bayangan gudang tua yang menyeramkan, Amel siap menghadapi ancaman dari masa lalu Farhan. Malam di gudang tua pelabuhan terasa dingin dan lembab, membawa aroma asin dari laut yang jauh dan bau karat dari besi tua. Penerangan yang minim membuat area itu tampak seperti panggung sandiwara yang dirancang untuk pengkhianatan. Amel berdiri di tengah gudang yang kosong, mengenakan jaket hoodie gelap untuk menyembunyikan identitasnya, alat perekam kecil disembunyikan di balik kerah jaket, siap menangkap setiap kata. Di sakunya, flash drive berisi jebakan Farhan terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Farhan, bersama tim keamanannya, mengawasi setiap sudut dari kejauhan, tersembunyi di balik tumpukan peti kemas yang tinggi. Jantung Farhan berdebar kencang, setiap detiknya terasa seperti tarikan napas terakhir. Ia terus memandang layar monitor yang menampilkan titik GPS Amel yang diam di tengah gudang. Rasa khawatir Farhan kini melampaui kepentingan bisnis. Ini adalah pertaruhan nyawa seseorang yang sangat ia hargai. Tepat pukul 12 malam, sebuah mobil sedan hitam berhenti di pintu masuk gudang. Lampu depan mobil itu, mata raksasa yang tajam, menyorot langsung ke arah Amel. Pintu terbuka, dan keluarlah Randy. Randy tampak elegan dalam jas mahalnya, kontras dengan suasana gudang yang suram. Ia tersenyum, senyum yang dingin, seperti kilatan pisau di kegelapan. Ah, kurir kita yang cantik. Akhirnya, Anda datang juga, sapa Randy, suaranya dipenuhi arogansi. Ia melangkah perlahan ke arah Amel. Amel berusaha menjaga suaranya agar terdengar tegar, mencerminkan keputusasaan yang ia kirimkan dalam pesan pancingan. Saya datang karena saya muak, Randy. Muak menjadi bidak catur di permainan kalian berdua. Farhan sudah membuat hidup saya seperti di neraka. Saya hanya ingin keluar dengan uang yang cukup untuk melarikan diri. Randy tertawa renyah, tawa yang menusuk telinga. Bagus. Akhirnya Anda sadar, kurir. Semua orang punya harga, dan Farhan terlalu naif untuk mempercayai Anda tanpa ikatan uang yang jelas. Dia hanya membeli integritas yang murah.
Randy mengeluarkan amplop tebal dari balik jasnya. Saya berikan 2 kali lipat dari harga yang Anda minta. Sekarang, mana dokumennya? Amel menunjuk ke tasnya. Tidak semudah itu. Saya bawa salinan dokumen proyek Alpha terakhir. Tapi saya juga membawa semua bukti palsu yang Anda tanamkan untuk menjebak saya. Foto, log pengiriman palsu, semuanya. Randy berhenti, alisnya terangkat. Anak pintar. Anda juga bermain kotor, rupanya. Itu menarik. Farhan benar-benar salah menilai Anda. Dia pikir Anda tulus, padahal Anda serigala berbulu domba seperti semua orang. Amel merasakan gelombang kemarahan di hatinya, tetapi ia menahannya. Saya hanya ingin hidup. Randy, saya punya ibu yang sakit. Saya tidak ingin dipenjara karena fitnah Anda. Saya akan berikan dokumen rahasia ini, asalkan Anda berjanji membersihkan nama saya di Dewan Direksi. Mudah saja, kata Randy, menjentikan jarinya. Berikan flash drive itu, bukti-bukti Anda, dan dokumen proyek Alpha. Saya akan memusnahkan semua bukti yang Anda pegang. Dan saya akan memberikan pernyataan resmi bahwa Anda tidak bersalah, setelah saya merilis proyek Alpha ke publik dan menghancurkan Farhan. Randy tersenyum sinis. Farhan akan hancur. Dia akan kehilangan segalanya, karena dia percaya pada kebaikan yang tak berwujud. Amel maju selangkah, ia menyerahkan flash drive itu kepada Randy. Farhan, dari kejauhan, menahan napas, memberi sinyal pada timnya untuk bersiap. Randy mengambil flash drive itu dengan puas. Begitu Randy menyentuhnya, perekam di dalamnya mulai aktif. Bagus sekali, kurir. Anda tahu, saya sangat menikmati saat-saat ini. Menghancurkan Farhan adalah hidangan penutup bagi karir saya, kata Randy, memasukkan flash drive ke saku jasnya. Dia terlalu cepat sukses. Dia tidak tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Saya sudah menanamkan log palsu, foto kurir mirip Anda, wanita yang saya bayar, dan membuat skenario sempurna. Bahkan jika dia tahu itu Lia, dia tetap tidak punya waktu untuk membuktikannya di pengadilan. Randy tertawa. Besok pagi, Farhan akan mendapatkan kejutan yang tak terhingga. Dia akan tahu bahwa percaya pada kurir miskin sepertimu adalah kesalahan terbesarnya. Sekarang, Anda bisa pergi. Jauhi kota ini, dan jangan pernah muncul di hadapan Farhan lagi. Saat Randy berbalik untuk pergi, Amel berbicara. Tunggu, Randy. Anda bilang Anda membayar Lia. Anda bilang saya kurir miskin. Tapi Anda tidak tahu satu hal. Randy berbalik, tidak sabar. Apalagi, kurir. Anda melakukan semua ini karena Anda cemburu pada ayah Farhan. Anda cemburu karena Farhan lebih dicintai dan dipercaya daripada Anda. Dan Anda salah menilai Farhan. Farhan tidak hanya membeli integritas. Dia membeli kebenaran, ujar Amel, suaranya lantang. Kata-kata Amel menusuk harga diri Randy. Wajahnya merah karena amarah. Diam. Apa maksudmu Farhan membeli kebenaran? Maksud saya adalah, Anda baru saja menyerahkan pengakuan penuh Anda kepada kami, kata Amel, tersenyum kecil. Tepat pada saat itu, lampu gudang yang redup tiba-tiba menyala terang, menerangi setiap sudut. Gudang yang tadinya sepi kini dipenuhi oleh pria-pria berjas hitam. Tim keamanan Farhan. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Randy. Randy terperangah. Wajahnya langsung pucat pasi. Apa-apaan ini? Farhan? Dari balik tumpukan peti kemas, Farhan muncul. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, matanya menatap Randy dengan api penghakiman yang dingin. Selamat datang di perangkapmu sendiri, Randy, kata Farhan, suaranya tenang, tetapi penuh otoritas. Randy mencoba meraih ponselnya, tetapi tim keamanan dengan cepat mengunci tangannya. Ini jebakan. Farhan, kau tidak bisa melakukan ini. Kau melanggar hukum. Hukum? Bukti pengakuanmu sudah terekam di flash drive yang kau pegang. Randy, kau mengakui menyuap kurir, menanam bukti palsu, dan merencanakan sabotase terhadap proyek Alpha. Dan yang paling penting, Farhan berjalan mendekat ke arah Randy. Kau mengakui menyentuh flash drive yang berisi dokumen rahasia Synergy Corp yang belum rilis,
yang berarti kau melakukan pencurian data dan insider trading. Itu cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Lama. Farhan menoleh ke arah Amel. Rasa lega dan kekaguman memenuhi hatinya. Ia tahu, semua ini berhasil berkat keberanian Amel. Amel, terima kasih. Anda telah menyelamatkan saya 2 kali, ujar Farhan, senyum tulus merekah di wajahnya. Randy menatap Amel dengan tatapan penuh dendam, matanya menyala seperti bara api. Dasar kurir licik. Kau menipu kami semua. Amel membalas tatapan Randy tanpa gentar. Saya bukan kurir licik, Randy. Saya hanya kurir yang tidak bisa dibeli. Kebaikan yang saya berikan malam itu adalah kunci rezeki saya, dan kebenikan itu tidak akan pernah bisa Anda bayar. Saat Randy diseret pergi oleh tim keamanan, Farhan berjalan ke arah Amel. Gudang itu kini kembali sunyi, hanya menyisakan mereka berdua dan beberapa anggota tim keamanan yang berjaga. Farhan meraih tangan Amel. Kali ini bukan sentuhan yang ragu, melainkan genggaman yang kuat. Amel, Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi. Dengan memenuhi janji Bapak. Jangan pernah meragukan saya lagi, Pak Farhan, balas Amel, rasa lelahnya bercampur kelegaan. Tidak akan pernah, Amel. Sekarang, mari kita pulang. Dan Anda tidak perlu lagi menjadi kurir rahasia. Anda akan mendapatkan posisi yang jauh lebih baik di Synergy Corp, kata Farhan, menuntun Amel keluar dari gudang. Amel berjalan bersamanya, meninggalkan gudang tua yang penuh kenangan pahit itu. Ia tahu, babak hidupnya sebagai kurir jalanan telah berakhir, dan babak baru, yang lebih menantang dan menjanjikan, akan dimulai di samping pria yang kini telah menjadi jangkar bagi kehidupannya. Pagi hari setelah malam penyergapan di gudang tua pelabuhan terasa bagai tirai baru yang dibuka setelah pertunjukan drama yang panjang dan menegangkan. Randy telah diserahkan ke pihak berwajib dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan. Proyek Alpha aman, dan lebih penting lagi, nama Amel telah sepenuhnya bersih, bahkan bersinar lebih terang di mata Farhan dan Dewan Direksi yang kini mengetahui kebenaran di baliknya. Amel tidak langsung kembali ke rutinitas. Farhan memintanya beristirahat selama beberapa hari, memberinya waktu untuk memulihkan diri dari tekanan psikologis yang luar biasa. Selama masa istirahat itu, Farhan mengirimkan tim profesional untuk memastikan ibunda Amel mendapatkan perawatan terbaik. Farhan menepati janjinya, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena ia benar-benar peduli. Di hari Amel kembali ke Synergy Corp, suasana terasa berbeda. Bisik-bisik di lobi tidak lagi mengenai kecurigaan, melainkan mengenai kekaguman. Farhan sendiri yang mengumumkan secara internal, dengan hati-hati dan tanpa detail yang terlalu sensitif, bahwa Amel adalah pahlawan tak terduga yang telah menyelamatkan proyek Alpha dari sabotase. Amel, selamat datang kembali, sapa Farhan saat Amel memasuki kantornya. Senyumnya kini lebih rileks dan tulus daripada sebelumnya. Terima kasih, Pak Farhan. Saya sudah pulih sepenuhnya, balas Amel, masih sedikit canggung. Bagus. Karena saya punya penawaran baru untuk Anda, kata Farhan, menunjuk sofa. Duduklah. Kita bicara bukan sebagai CEO dan kurir. Amel duduk, jantungnya berdegup. Ia merasakan ada angin perubahan yang lebih besar dari sekadar posisi baru. Amel, proyek Alpha akan segera diluncurkan. Kami berhasil menyempurnakannya. Dan semua ini berkat Anda. Keberanian Anda, dan keahlian Anda di lapangan, adalah fondasi baja yang menahan serangan Randy, kata Farhan. Saya tidak bisa lagi menempatkan Anda sebagai kurir, bahkan kurir rahasia. Saya ingin Anda memimpin sesuatu yang besar. Memimpin apa, Pak? Saya hanya lulusan SMA, ujar Amel, rasa rendah dirinya kembali muncul. Gelar akademik bisa dibeli, Amel, tapi naluri, ketajaman, dan integritas tidak. Saya ingin Anda menjadi kepala divisi keamanan logistik digital yang baru. Anda tidak perlu ijazah untuk memimpin divisi ini. Anda akan mendesain sistem pengamanan digital dan fisik, dari nol, berdasarkan pengalaman Anda di jalanan dan pemahaman Anda tentang bagaimana Randy menyerang kami, jelas Farhan, matanya penuh keyakinan. Pekerjaan Anda adalah memastikan tidak ada lagi, Amel, lain yang dijadikan umpan oleh musuh kami. Amel terdiam. Jabatan itu, gajinya yang fantastis,
dan kepercayaan mutlak yang diberikan Farhan terasa seperti mimpi di siang bolong. Ia hanya seorang kurir yang menolong mobil mogok. Apakah Bapak yakin, Pak Farhan? Ini tanggung jawab besar. Saya lebih yakin pada Anda daripada pada semua dewan direksi saya. Mereka hanya melihat angka, Amel. Saya melihat pemimpin sejati, kata Farhan, nadanya meyakinkan. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang ilmu digital. Anda akan dibantu oleh tim ahli. Tugas Anda adalah menjadi otak strategis, membuat sistem yang tidak bisa ditembus oleh musuh luar. Amel menarik napas dalam-dalam. Mimpinya untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya, kini bukan hanya tercapai, tetapi terlampaui. Saya terima, Pak Farhan. Saya akan bekerja keras. Dan saya berjanji, saya akan membuat Sinergi Corp menjadi perusahaan yang paling aman di dunia. Farhan tersenyum lega. Itu baru Amel yang saya kenal. Setelah urusan pekerjaan selesai, suasana mendadak menjadi hening. Farhan tampak ragu, seperti anak kecil yang menyimpan rahasia. Amel, ada satu hal lagi yang harus saya bicarakan. Ini di luar kontrak kerja Anda, kata Farhan, pandangannya beralih ke jendela. Apa itu, Pak Farhan? Farhan berbalik dan menatap Amel dengan tatapan yang penuh kelembutan, menghilangkan semua gelar dan dinding kekuasaan di antara mereka. Amel, Anda sudah lama menolak uang saya, fasilitas saya, dan semua bentuk imbalan yang saya tawarkan. Anda hanya menerima kepercayaan dan janji. Dan Anda tahu, di dunia saya yang penuh perhitungan ini, ketulusan Anda adalah hal yang paling berharga. Farhan berjalan mendekat, kini berdiri di depan Amel. Malam hujan itu, saya bukan hanya diselamatkan dari mobil mogok. Saya diselamatkan dari rasa sinis dan kesepian yang menjadi sarang dalam hidup saya. Anda menunjukkan bahwa kebaikan itu nyata. Anda benar-benar telah mengubah hidup saya, Amel. Anda membuat saya melihat dunia dari sudut pandang yang lebih manusiawi, lebih jujur, lanjut Farhan, suaranya pelan dan tulus. Amel mendengarkan, jantungnya berdetak kencang seperti saat ia memacu motornya di jalanan sepi. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Farhan juga telah tumbuh, dari rasa hormat menjadi sesuatu yang lebih dalam. Farhan kemudian mengulurkan tangannya, bukan untuk jabatan, tetapi untuk meminta izin. Amel, saya tidak ingin lagi meragukan Anda. Saya tidak ingin lagi berjarak dari Anda. Saya ingin mencoba mengenal Anda lebih jauh, Amel. Bukan sebagai kurir saya, atau kepala divisi baru saya, tetapi sebagai wanita yang memiliki hati emas yang saya kagumi. Apakah Anda mau, Amel, memberi saya kesempatan untuk melewati batas profesional ini? Memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa perasaan saya ini juga nyata, bukan hanya gimmick atau rasa terima kasih, tanya Farhan, matanya penuh harap. Amel tersenyum. Senyumnya kini bukan lagi senyum keberanian di tengah kesulitan, melainkan senyum kebahagiaan sejati. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Farhan yang terbuka. Saya tidak meragukan ketulusan Bapak, Farhan, ujar Amel, menggunakan nama depan Farhan lagi, kali ini dengan nada yang penuh makna. Saya selalu tahu, di balik jas mahal itu, ada pria yang kesepian dan mencari ketulusan. Dan saya senang Bapak menemukannya pada saya. Ya, saya mau, Farhan. Saya mau memberikan kesempatan ini, jawab Amel. Farhan menghela napas lega. Ia menggenggam tangan Amel erat, seperti seorang pelaut yang menemukan dermaga setelah badai panjang. Terima kasih, Amel. Mulai sekarang, Anda adalah kunci di Sinergi Corp, dan juga di hati saya. Amel dan Farhan menatap satu sama lain, menyadari bahwa kisah mereka, yang berawal dari sebuah kebaikan sederhana di tengah hujan, kini telah menemukan jalurnya. Dari kurir jalanan yang mengejar rezeki hingga kepala divisi di perusahaan raksasa, Amel membuktikan bahwa integritas sejati adalah mata uang paling berharga yang bisa menembus dinding kekayaan dan kekuasaan. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang bagaimana ketulusan mampu mengubah takdir dua dunia yang berbeda. 6 bulan berlalu sejak Amel resmi menjadi kepala divisi keamanan logistik digital di Sinergi Corp. Ruangan kerjanya kini berada di lantai eksekutif, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Namun ia seringkali merasa rindu pada deru mesin si gembul, motor kesayangannya yang kini beristirahat di basement apartemen.
Amel menjalani peran barunya dengan kecerdasan dan ketegasan, menerapkan sistem pengamanan yang ia desain sendiri. Sistem yang menggabungkan keamanan digital Synergy Corp dengan intuisi dan pengawasan ala kurir jalanan. Amel dan Farhan telah melewati batas profesional. Hubungan mereka berkembang menjadi romansa yang serius, meskipun harus dijaga dengan hati-hati. Di kantor, mereka adalah CEO dan kepala divisi yang profesional dan fokus. Di luar jam kerja, mereka adalah Farhan dan Amel, sepasang kekasih yang saling mendukung. Suatu malam, Farhan mengajak Amel makan malam di restoran rooftop yang mewah. Suasana romantis, dengan lampu kota yang menjadi karpet bintang di bawah mereka. Kau tahu, Amel, kau terlihat lebih bersinar sekarang. Bukan hanya karena lampu restoran, tapi karena kebahagiaan yang kau pancarkan, ujar Farhan, meraih tangan Amel di atas meja. Amel tersenyum. Terima kasih, Farhan. Aku bahagia. Ibu juga semakin sehat. Semua berkat kamu. Tapi jujur, aku masih sering merasa canggung. Dunia ini terasa begitu jauh dari tempatku berasal. Aku mengerti. Synergy Corp adalah menara gading yang bisa terasa dingin. Tapi kau bukan lagi kurir di pintu belakang. Amel, kau adalah arsitek keamanan kami. Keahlianmu yang didapat dari kerasnya jalanan adalah hal yang tidak dimiliki siapapun di sini, kata Farhan, meyakinkan. Aku tahu. Tapi kadang, aku merasa harus terus membuktikan diri. Seperti saat rapat dewan tadi. Mereka masih memandangku dengan tatapan, siapa wanita ini? Keluh Amel. Farhan menghela napas. Biarkan saja. Mereka melihat jabatan, aku melihat potensi. Dan kau benar-benar memilikinya. Tentang rapat tadi, mengapa kau menolak usulan investasi $5 juta untuk sistem firewall baru? Amel merapikan rambutnya. Matanya kembali tajam, seperti mata Amel sang pemimpin divisi. Logika saya berkata, sistem itu tidak efisien, Farhan. Itu hanya membeli firewall termahal di pasar. Saya sudah membuat sistem otentikasi ganda yang jauh lebih efisien. Kita tidak butuh lapisan pelindung yang tebal, kita butuh sistem pengenal anomali yang cerdas. Kita harus menggunakan $5 juta itu untuk mengembangkan machine learning untuk mendeteksi ancaman, bukan membeli alat jadi. Farhan tersenyum penuh kekaguman. Lihat, Amel. Ini yang kusukai. Kau selalu mengombinasikan logika bisnis dengan hati-hati kurir. Tapi Amel, mereka adalah dewan direksi, mereka ingin membeli reputasi, bukan hanya efisiensi. Kau harus belajar mengemas usulanmu agar terdengar meyakinkan di mata mereka. Jadi, saya harus bersandiwara? Tanya Amel, sedikit kecewa. Tidak. Kau hanya perlu mengemas kebenaranmu dengan bahasa mereka. Kau adalah jembatan antara dunia profesional yang kaku dan realitas operasional di lapangan. Jangan biarkan mereka meremehkan pengalamanmu, nasihat Farhan lembut. Percakapan itu menunjukkan garis tipis yang harus Amel pijak, antara mempertahankan integritas dirinya yang jujur dan belajar beradaptasi dengan politik kantor yang rumit. Beberapa hari kemudian, hubungan pribadi mereka kembali diuji. Synergy Corp menerima tawaran kemitraan besar dari perusahaan teknologi Eropa, Ethereum Tech. CEO Ethereum, Clara, adalah wanita cerdas dan sangat profesional, tetapi memiliki masa lalu dengan Farhan. Saat Farhan memperkenalkan Amel kepada Clara di lobi kantor, suasananya terasa dingin. Clara menatap Amel dari ujung kepala sampai ujung kaki, senyumnya formal. Jadi, ini kepala divisi keamanan logistik digital baru Farhan? Sangat unik, kata Clara, suaranya mengandung sedikit sindiran. Amel adalah aset terpenting Synergy Corp saat ini, Clara, jawab Farhan, nadanya tegas, langsung membela Amel. Clara mengabaikan Farhan, dan berbicara langsung kepada Amel. Nona Amel, saya dengar latar belakang Anda cukup menarik. Mantan kurir? Kemitraan kita membutuhkan jaminan keamanan tingkat tinggi. Bisakah Anda meyakinkan saya bahwa pengalaman Anda di jalanan cukup untuk menjaga data senilai miliaran dolar? Amel menarik napas, mempertahankan ketenangan dirinya. Ia merasakan tantangan dingin dalam ucapan Clara. Tentu, Nona Clara. Keamanan Ethereum sangat penting bagi kami. Saya tidak hanya membawa pengalaman di jalanan. Saya membawa pengalaman menghadapi Randy,
orang yang mencoba merusak proyek Alpha. Randy adalah musuh yang lebih nyata daripada serangan hacker di dunia maya. Saya tahu cara kerja penyusupan data dari sisi fisik dan psikologis. Dan itulah yang tidak bisa dibeli oleh firewall termahal pun. Jawab Amel, dengan nada profesional yang tenang. Clara terdiam sejenak. Ia terkejut dengan keberanian dan kecerdasan Amel. Jawaban yang lugas. Semoga keahlian Anda sehebat kata-kata Anda. Setelah Clara pergi, Farhan memuji Amel. Itu hebat, Amel. Kau berhasil membalasnya tanpa kehilangan profesionalitasmu. Clara adalah mantan api yang sulit dipadamkan, tapi kau berhasil mengatasinya. Mantan api? Tanya Amel, hatinya sedikit tercekat. Farhan menghela napas. Kami pernah dekat, Amel. Itu masa lalu. Dia ambisius dan sulit menerima penolakan. Dia pasti masih menyimpan chip di bahunya. Tapi aku hanya ingin kau tahu, masa laluku tidak memengaruhi perasaanku padamu. Amel mengangguk. Ia tahu, memasuki dunia Farhan berarti menghadapi bayangan-bayangan masa lalu yang besar. Beberapa minggu kemudian, tekanan dari Clara dan Aetherium semakin terasa. Clara sering meminta pertemuan mendadak dengan Amel, menanyakan detail sistem keamanan, dan selalu menemukan celah untuk meragukan kemampuan Amel. Amel mulai merasa lelah dengan permainan kucing dan tikus ini. Suatu malam, Farhan mengajak Amel keluar kantor, bukan untuk berkencan mewah, melainkan untuk mengunjungi depo Swift Delivery yang lama. Mengapa kita di sini, Farhan? Tanya Amel, melihat motor-motor yang berjejer di malam hari. Aku ingin kau ingat, Amel. Dari mana kau berasal? Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk memimpin divisi itu. Kau hebat karena kau adalah dirimu sendiri, ujar Farhan, memegang bahu Amel. Aku merindukan kebebasan ini, Farhan. Di sini, masalahnya nyata. Tidak ada politik, hanya ada kerja keras dan ketulusan, kata Amel, matanya menerawang. Farhan menatap Amel, wajahnya penuh cinta. Aku tahu. Dan aku mencintai Amel yang ini. Tapi ingat, Amel, meskipun kau di kantor, di Synergy Corp, hatimu tidak berubah. Dan itulah yang membuatku jatuh cinta padamu. Jangan pernah biarkan dunia ini mengubahmu, hanya karena kau ingin diterima oleh Dewan Direksi atau Clara. Aku takut, Farhan. Aku takut jika aku terlalu fokus pada logika bisnis dan politik, aku akan kehilangan diriku, dan kehilanganmu, bisik Amel. Farhan meraih Amel dan memeluknya erat di tengah sunyinya malam depo. Tidak akan, Amel. Selama aku tahu kau masih memandang dunia dengan ketulusan yang sama saat kau menolongku di malam hujan itu, aku akan selalu bersamamu. Aku adalah kompas yang akan membawamu kembali ke hatimu, jika kau tersesat. Pelukan itu terasa seperti rumah bagi Amel. Ia menyadari, tantangan terbesarnya bukanlah firewall atau dewan direksi, melainkan menjaga keseimbangan antara logika seorang pemimpin dan hati seorang kurir yang tulus. Dan ia tahu, di samping Farhan, ia bisa melakukan keduanya. Kisah mereka, kini bergerak melampaui konflik bisnis, menuju tantangan menjaga cinta dan identitas di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Tekanan dari Clara, CEO Aetherium Tech, semakin mengencang di Synergy Corp. Kemitraan besar yang seharusnya membawa keuntungan, kini terasa seperti rantai yang melilit Farhan dan Amel. Clara, dengan segala profesionalitasnya, terus mencari celah untuk meremehkan Amel, entah karena kecemburuan masa lalu atau sekadar keinginan untuk mendominasi kemitraan. Amel menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindari Clara. Strateginya harus berubah dari bertahan menjadi menunjukkan keunggulan. Ia menghabiskan malam-malamnya membenamkan diri dalam data, menyusun laporan yang tidak hanya menunjukkan efisiensi sistemnya, tetapi juga menunjukkan titik buta dalam sistem keamanan Aetherium sendiri. Puncaknya terjadi pada rapat evaluasi keamanan proyek bersama di ruang rapat eksekutif. Ruangan itu terasa seperti arena gladiator, dengan meja panjang yang memisahkan kubu Synergy Corp dan Aetherium. Clara membuka rapat dengan nada meremehkan. Nona Amel, dengan segala hormat, data yang Anda berikan mengenai firewall kami terasa terlalu pesimis. Anda terus mengklaim adanya kerentanan yang tidak bisa dibuktikan oleh tim IT Eropa kami. Saya khawatir, Anda terlalu mengandalkan naluri, kurir Anda, daripada data dan logika teknis. Amel menatap lurus ke arah Clara.
Farhan, yang duduk di samping Amel, mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tahu, Clara sengaja memprovokasi Amel di depan seluruh tim penting. Nona Clara, saya menghargai keahlian tim IT Eropa Anda. Tetapi kerentanan tidak selalu terlihat dalam log digital yang rapi. Terkadang, kerentanan ada pada rantai komando dan kepercayaan yang salah tempat. Balas Amel, nadanya tenang, tanpa emosi, tetapi mengandung ketajaman yang tak terbantahkan. Clara tersenyum sinis. Menarik. Bisakah Anda sebutkan, kerentanan apa yang tidak terlihat itu? Tentu, jawab Amel. Ia menggeser laptopnya ke tengah meja. Layar menampilkan peta kompleks aliran data logistik antara dua perusahaan. Bapak dan Ibu sekalian, sistem Aetherium sangat aman secara eksternal. Tapi, disinilah titik lemahnya. Amel menunjuk pada rute pengiriman data fisik yang dilakukan oleh kurir Aetherium sendiri, yang membawa hard drive cadangan setiap bulan. Kurir Aetherium menggunakan jalur umum, tidak ada pengamanan berlapis, dan mereka semua karyawan internal yang sudah lama bekerja. Ini adalah rantai kepercayaan, Nona Clara. Dan percayalah pada saya, kepercayaan yang buta adalah lubang terbesar dalam keamanan. Clara mencoba memotong, itu tidak relevan. Nona Amel, kami punya tim yang terpercaya. Relevan, Nona Clara. Karena di dunia ini, selalu ada Randy yang mencari Lia. Randy tidak menyerang Farhan secara digital. Ia menyerang Farhan melalui kurir yang terlihat lemah. Balas Amel, membiarkan kiasan itu menusuk Clara dan seluruh tim. Jika saya bisa menyewa kurir berjaket biru untuk menjebak saya, maka siapapun bisa menyewa kurir Aetherium yang sudah Anda percayai selama bertahun-tahun, hanya untuk menanam bug kecil di hard drive. Amel melanjutkan, suaranya kini penuh otoritas, seperti perintah yang tak terbantahkan. Saya usulkan, setiap data fisik yang keluar, harus melalui pemindaian ganda dan pengamanan rute yang saya rancang, tanpa terkecuali. Jika Anda tidak mau, saya sarankan Farhan membatalkan kemitraan ini, karena risiko keamanan jauh lebih besar dari potensi keuntungan. Seluruh ruangan terdiam. Amel baru saja memberikan ultimatum, bukan hanya kepada Clara, tetapi juga kepada CEO-nya, Farhan. Farhan, yang menyaksikan Amel berubah dari kurir menjadi komandan, merasa campur aduk. Ia bangga, tetapi juga terkejut dengan keberanian Amel yang terang-terangan menantang kemitraan yang ia anggap krusial. Clara menatap Farhan, matanya memancarkan tantangan. Farhan, apakah Anda setuju dengan tuntutan konyol ini? Apakah Anda membiarkan kepala divisi Anda yang baru merekrut mendikte keputusan bisnis senilai miliaran dolar? Farhan melihat ke arah Amel. Ia melihat ketenangan dan keyakinan di mata Amel. Farhan tahu, Amel tidak berbicara berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan pengalaman kerasnya di lapangan. Farhan menghela napas, bersandar di kursinya. Saya setuju, Clara. Keputusan Farhan menampar keras keheningan ruangan. Tim Aetherium terkejut. Keputusan apa yang Anda setujui? Farhan? Menolak kemitraan? Tanya Clara, suaranya meninggi. Saya setuju dengan analisis risiko Amel. Ia benar. Keamanan adalah rantai, dan rantai terlemah adalah manusia. Nona Amel sudah membuktikan, pengalaman lapangan lebih berharga daripada semua sertifikasi IT. Kemitraan ini akan berjalan, Clara, tetapi dengan satu syarat. Semua logistik data fisik dan digital harus berada di bawah pengawasan langsung Nona Amel. Jika tidak, kemitraan dibatalkan. Saya tidak akan mempertaruhkan proyek Alpha 2 kali, tegas Farhan. Clara marah besar. Bukan hanya karena kalah argumen, tetapi karena melihat betapa Farhan mempercayai Amel. Kecemburuan yang ia pendam kini meledak. Clara menggebrak meja. Farhan, kau buta. Kau membiarkan emosi dan perasaan pribadi menghancurkan keputusan bisnis. Semua orang tahu kenapa kau mengangkat wanita ini. Kau jatuh cinta pada pelayan jalanan yang kau temui saat mobilmu mogok. Aku tahu kau kencan dengannya. Tuduhan Clara menusuk langsung ke hubungan pribadi Farhan dan Amel. Wajah Amel memerah, namun ia tetap mempertahankan kontak mata dengan Clara. Farhan berdiri. Wajahnya keras, penuh kemarahan yang terkendali. Cukup, Clara. Hubungan pribadi saya tidak ada kaitannya dengan profesionalisme Nona Amel.
Nona Amel adalah kepala divisi yang kompeten. Kami berpacaran, ya, itu benar. Tapi hubungan itu dimulai karena integritasnya, bukan sebaliknya. Saya berpacaran dengan wanita yang menyelamatkan kehormatan perusahaan saya, sementara Anda berpacaran dengan masa lalu yang beracun. Clara tidak menyerah. Ia menatap Amel dengan tatapan menghina. Baik, Farhan. Kau membela dia. Tapi kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kau tidak tahu seberapa kotor dunia yang ia tinggalkan. Cepat atau lambat, masa lalunya akan kembali menghantuinya dan menghancurkanmu. Aku tahu masa laluku, Nona Clara, potong Amel, suaranya lebih tajam dari silet. Masa lalu saya penuh kerja keras dan kejujuran, tidak seperti masa lalu Anda yang penuh intrik dan kecemburuan. Dan saya tidak meninggalkan dunia saya. Saya membawa pengalaman dan integritas dari dunia itu ke meja ini. Itulah yang membuat saya satu langkah di depan Anda dan musuh-musuh Farhan. Clara tersentak. Ia menyadari bahwa Amel bukan lagi kurir yang bisa diintimidasi. Ia adalah wanita dengan otoritas yang didukung penuh oleh Farhan. Clara akhirnya mundur, raut wajahnya menunjukkan kekalahan pahit. Baik, Farhan. Kami akan meninjau ulang proposal Amel. Tapi ini belum berakhir, ancam Clara, lalu meninggalkan ruangan diikuti oleh timnya. Farhan segera menghampiri Amel setelah ruangan kosong. Ia menarik Amel ke dalam pelukan erat. Pelukan itu adalah pernyataan cinta tanpa kata di tengah ruang rapat. Amel, kau luar biasa. Kau menghadapinya seperti singa betina, bisik Farhan. Amel bersandar di dada Farhan, kelegaan memenuhi dirinya. Aku harus, Farhan. Aku tidak akan membiarkan dia meremehkan pengalaman dan kerja keras kita. Tapi, Farhan, dia benar. Masa laluku, bisakah ini benar-benar berjalan lancar? Farhan mengangkat wajah Amel, menatap matanya dalam-dalam. Setiap orang punya masa lalu, Amel. Yang penting adalah siapa kita hari ini. Kau adalah wanita yang paling berani dan berintegritas yang kukenal. Jangan pernah ragu pada dirimu. Aku akan selalu menjadi perisaimu di sini, tapi aku juga ingin kau menjadi kompas yang menuntunku di dunia yang kejam ini. Amel tersenyum. Ia telah memenangkan pertarungan terbesar, menerima dirinya sepenuhnya, dan meyakinkan Farhan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada politik kantor.